hidup sejahtera bersama asuransi jiwa. Karena Anda berkata ya pada asuransi. Oke, semangat pagi bersama-sama kita kembali di dalam webinar inklusi untuk teman-teman yang ada di AAJI. Semangat pagi, apa kabar kita semuanya? Boleh dong, saya sudah melihat di layar sudah ada 563 tenaga pemasar yang luar biasa. Boleh kita berikan untuk virtual applause untuk kita semuanya. Boleh semuanya, yeay. Oke. Hari ini tepat tanggal 26 November 2024 pukul 2:10 kita akan memulai acara kita. Tanpa terasa 35 hari lagi kita akan melakukan pendekatan menutup tahun 2024. Dan tanpa terasa kita juga sudah melakukan kali keempat webinar inklusi untuk tenaga pemasar untuk membuat kita terus terupdate dan terupgrade tentang apa saja yang harus kita lakukan. Hari ini kita menapaki sebuah tapakan di mana perubahan dan tantangan di dalam industri asuransi jiwa menjadi semakin kompleks, di mana di dalamnya ada banyak sekali perubahan kebutuhan nasabah, ada banyak sekali tuntutan tenaga pemasar untuk menjadi lebih profesional, lebih bisa dipercaya oleh nasabah, dan juga untuk lebih bisa memberikan quality service. Muncullah di dalamnya sebuah kesenjangan antara harapan dan juga layanan. Itu adalah sebuah hal yang wajar terjadi ketika kita ingin terus melakukan transformasi, memberikan servis yang terbaik. Kalau kita menapaki dan sedikit menoleh ke belakang, apa saja yang sudah kita lakukan di sepanjang tahun 2024? Di kuartal pertama, kita melakukan sebuah upgrading dalam profesionalisme kita membuka tahun 2024 yang lalu. Mungkin di antara teman-teman yang ada di dalam webinar ini juga ikut di dalam webinar pertama kita di kuartal pertama. Di kuartal kedua, kita melakukan standar perilaku profesional yang terus terupgrade untuk menapaki tahun 2024. Dan baru di kuartal ketiga kemarin kita melakukan integritas kita untuk kita terus bertransformasi di dalam industri asuransi jiwa. Dan kali ini di kuartal keempat, menutup tahun 2024 kita melakukan strategi pendekatan nasabah, bagaimana kita melakukan pemahaman kebutuhan dan melakukan preferensi dilakukan untuk di pasar yang terkini. Untuk itu pada kesempatan kali ini, kami mengundang orang-orang hebat mencoba mendengar apa sih suara yang datang dari nasabah. Apa yang diharapkan oleh nasabah tentang pentingnya berasuransi, apa yang diharapkan oleh nasabah tentang tenaga pemasar supaya gap antara harapan dan layanan itu menjadi semakin pendek. Dan juga kita akan mendapatkan pakarnya dari tenaga pemasar yang profesional itu seperti apa, agar kita menjadi tenaga pemasar yang memiliki benchmark untuk mendapatkan best practice seperti apa yang akan menjadi sebuah paduan atau panduan atau pagu buat kita untuk terus mengupgrade diri kita untuk memberikan layanan terbaik. Untuk itu kami terus mengajak rekan-rekan tenaga pemasar yang ada di Indonesia untuk memfollow IG AAJI untuk tahu apa tuh yang ada di dalam AAJI, karena AAJI terus memberikan info-info terkini untuk membuat teman-teman sekalian selalu update dan upgrade dengan semua yang diperlukan untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabah. So, are we ready untuk webinar kita kali ini? Kalau ready, boleh dong berikan jempolnya untuk tanda bahwa teman-teman sudah siap. Karena kita nggak lama untuk melakukan webinar ini, kita akan tutup di jam 4 tepat nanti. Saya harap teman-teman walaupun ini acaranya adalah online, tapi pastikan kesiapan dan persiapan teman-teman untuk benar-benar seperti mengikuti acara offline. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja saya mengundang Bapak Josh Chandra untuk membuka acara webinar inklusi bagi tenaga pemasar, karena beliaulah yang mendalangi acara ini bersama Pak Rusli Chan. Beliaulah yang membuat acara ini ada dari Q1, Q2, dan Q3. Untuk itu langsung saja saya persilakan kepada Pak Josh untuk membuka acara webinar kita di kuartal keempat ini. Pak Josh, the screen is yours. Terima kasih Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
salam kebajikan, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala izinnya kita dapat diberikan kesempatan untuk kembali melaksanakan webinar inklusi tenaga pemasar asuransi jiwa. Merupakan suatu langkah yang baik di tahun 2024. Ini kita bisa melaksanakan kegiatan webinar secara rutin, dan pada hari ini adalah webinar penutup dari rangkaian 4 webinar yang kita laksanakan di tahun 2004. Semoga ke depan kita bisa lebih banyak lagi melaksanakan kegiatan serupa, mengingat betapa pentingnya kegiatan ini, terutama bagi para tenaga pemasar, untuk terus belajar dan mengembangkan diri, supaya menjadi tenaga pemasar yang berkualitas dan berintegritas. Tentunya pelaksanaan webinar ini terlaksana atas kolaborasi dan kerjasama dari Kepengurusan AAJI dan bidang kanal distribusi dan inklusi tenaga pemasar asuransi jiwa. Terima kasih saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Budi Tampu Bolon selaku Ketua Dewan Pengurus AAJI, Ibu Elinwati selaku Ketua Bidang Kanal Distribusi Inklusi Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa, Bapak Togar Pasaribu selaku Direktur Eksekutif AAJI, rekan saya Bapak Rusli, dan tim Inklusi Tenaga Pemasar AAJI, Ibu Sisilianina selaku moderator tetap dalam kegiatan webinar inklusi ini. Dua narasumber yang tidak skala luar biasa, Ibu Andrea Gunawan dan Ibu Miliana Marten, yang akan berbagi wawasan pada hari ini. Terima kasih atas kesediaannya. Serta seluruh tenaga pemasar asuransi jiwa yang senantiasa antusias untuk bergabung dalam kegiatan webinar ini. Saya berharap antusias teman-teman semua bisa memberikan perubahan yang positif terhadap kinerja teman-teman di lapangan. Rekan-rekan tenaga pemasar yang saya banggakan, jika menyimak pada 3 webinar sebelumnya, topik yang diangkat menyasar pada pengembangan potensi diri sendiri, yaitu bagaimana mengembangkan strategi pemasaran di tahun 2024, berperilaku profesional, serta menjaga integritas. Guna melengkapi pembelajaran di tahun 2024, pada webinar penutup ini, kami mengangkat topik yang berkaitan langsung dengan tugas dan tanggung jawab para tenaga pemasar, yaitu strategi pendekatan nasabah, memahami kebutuhan dan preferensi di pasar terkini. Rekan-rekan tenaga pemasar yang sehari-hari bertemu dan melayani nasabah pastinya sudah sangat memahami bahwa banyak pergeseran minat di masyarakat akibat adanya perubahan perilaku. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran minat masyarakat, antara lain perkembangan teknologi dan digitalisasi, pengaruh media sosial, pergeseran gaya hidup, mobilitas masyarakat, penyesuaian pasca pandemi COVID-19. Faktor tersebut memaksa kita, para pelaku industri asuransi jiwa, untuk beradaptasi dengan cara baru dalam menawarkan produk atau layanan kepada masyarakat. Pelaku yang mampu beradaptasi dengan baik cenderung lebih mampu untuk bertahan dan berkembang dalam pasar yang dinamis. Di industri asuransi jiwa sendiri, pergeseran minat masyarakat sangat jelas tercermin. Kita lihat dari posisi pendapatan premi saat ini. Data menunjukkan bahwa periode Januari hingga Juni 2024, premi dari produk asuransi jiwa tradisional mendominasi dengan total perolehan premi sebesar 51,8 triliun rupiah atau sekitar 58,6% dari total premi keseluruhan. Sementara itu, PEDI menghasilkan premi sebesar 36,6 triliun rupiah atau setara 41,4% dari total premi. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa keduanya masih memiliki peminat yang kuat dan pasar yang solid.
Selanjutnya, dari jenis pembayaran premi. Pembayaran premi secara reguler ataupun dibayarkan secara bertahap mendominasi 59,9% dari total pendapatan premi dengan total capaian 52,9 triliun rupiah. Sementara pembayaran premi tunggal menghasilkan premi sebesar 35,5 triliun rupiah atau setara 40,1% dari total pendapatan premi. Kemudian di kanal distribusi. Pada periode Januari hingga Juni 2024, seluruh kanal distribusi baik keagenan, bancassurance, dan kanal distribusi alternatif seperti direct marketing, e-commerce, dan lain-lain tercatat meningkat. Namun, yang perlu diperhatikan adalah dari kanal distribusi keagenan sempat mengalami penurunan di tahun 2023, kembali naik di 2024. Hal ini perlu diteruskan dijaga dan ditingkatkan ke depan. Fenomena pergeseran minat masyarakat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pemahaman yang semakin baik terkait fungsi dan manfaat dari berbagai produk asuransi, daya beli, dan preferensi masyarakat atas layanan yang diinginkan. Hal ini memungkinkan masyarakat memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan finansial mereka masing-masing, sehingga segmentasi pasar sudah terbentuk dengan sendirinya tergantung dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, sebagai tenaga pemasar, rekan-rekan perlu mengedepankan peran dan fungsi untuk bermanfaat untuk orang banyak. Untuk itu, penting bagi tenaga pemasar sebagai bagian terdepan yang kerap bersinggungan dengan nasabah yang ikut berubah mengikuti tren di masyarakat. Rekan-rekan perlu mempelajari pola perilaku masyarakat, mendengarkan apa yang mereka butuhkan, dan memberikan layanan sesuai dengan keperluan. Hal ini yang kami harapkan rekan-rekan bisa pelajari melalui rangkaian webinar yang kami lakukan. Rekan-rekan tenaga pemasar yang kami banggakan, kegiatan webinar inklusi tenaga pemasar yang kami laksanakan pada intinya bertujuan untuk memberikan pendidikan berkelanjutan bagi rekan-rekan di luar program pendidikan yang sudah pastinya sudah rekan-rekan dapatkan di perusahaan masing-masing. Kami di AJI tentunya tidak akan berhenti sampai di sini. Semoga di tahun depan, di 2025, yang akan lebih banyak lagi kegiatan serupa yang bisa kami berikan. Hal ini juga sebagai bentuk tanggung jawab AEJI kepada regulator, dalam hal ini OJK, kepada seluruh perusahaan anggota, dan juga kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak henti memberikan edukasi serta mengajak seluruh tenaga pemasar asuransi jiwa di Indonesia untuk senantiasa berperilaku profesional, patuh terhadap aturan, dan kode etik yang berlaku serta tanggap terhadap perubahan. Berawal dari tenaga profesional, menghasilkan nasabah yang loyal, dan niscaya akan tercipta industri asuransi jiwa yang sehat dan berkualitas, tumbuh dan dicintai masyarakat Indonesia. Maju terus industri asuransi jiwa Indonesia. Semangat pagi. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Wow, super sigma gitu ya kalau kata Gen Z. Banyak sekali yang saya catat dari Pak Jos. Thank you banget Pak Jos. Terima kasih. Kasih tepuk tangan lagi sekali lagi buat Pak Jos. Teman-teman sekalian, satu kata pertama dari Pak Jos adalah bahwa kita sebagai tenaga pemasar, kualitas dan integritas adalah kunci yang nomor satu. Bagaimana kita terus melakukan antusiasme untuk memberikan perubahan di dalam pergeseran minat yang terjadi di masyarakat kita. Pergeseran minat yang terjadi karena perkembangan teknologi, karena perubahan gaya hidup, dan juga karena aktivitas di era pasca pandemi. Maka teman-teman sekalian, kata yang harus kita lakukan adalah adaptasi dalam memberikan pelayanan untuk kita bisa bertahan, dan bukan hanya bertahan, tetapi juga berkembang.
melihat bahwa memang premi tradisional masih 58,6% dan juga padi masih 41,4%. Artinya apa? Pasar masih sangat kuat dan masih sangat solid. Maka yang harus kita lakukan adalah terus belajar. Ajang webinar inklusi ini adalah ajang pendidikan yang berkelanjutan sebagai top up dari pendidikan yang ada di dalam perusahaan rekan-rekan masing-masing, dan teruslah melakukan sebuah pola perilaku yang memahami kebutuhan perilaku masyarakat untuk terus kita menjadi insan asuransi yang profesional, punya kode etik, dan terus tanggap terhadap perubahan. Saya ulang ya, tanggap terhadap perubahan. Ini gampang di ngomongin, tapi susah dilakukannya. Tetapi bersama AAJI, kita dimampukan untuk terus dan terus menjadi bisa. Kemudian melakukan pelayanan sesuai kebutuhan dan keperluan, niscaya kita bisa mendapatkan nasabah yang loyal dan membantu membuat industri asuransi menjadi maju. Sekali lagi terima kasih Pak Jos untuk kita bisa bersama-sama membangun industri asuransi ini. Bagaimana kita bisa menerapkan ini untuk bisa tepat guna dan tepat sasaran? Bersama-sama dengan kita hari ini kita sudah mengundang salah satu dari suara nasabah, dan ini bukan sembarang nasabah yang kita undang, karena nasabah yang kita undang ini adalah salah satu content creator dan juga entrepreneur yang barusan saja saya mengintip bagaimana perempuan hebat yang masih muda, cantik, dan luar biasa yes ini memiliki follower 226.000. Wah, keren ya. Artinya kita undang satu orang, udah seolah-olah dia berbicara mewakili 226.000. So, teman-teman yuk yang sudah ada di 782 ini, colek-colekin lagi temennya yang kemarin udah dengan sadar mendaftar, karena kita kemarin ada pendaftaran 1.200, ayo yang 500 kemana aja, udah daftar tapi kemudian ngilang, mana ini bentuk komitmennya, daftar aja nggak dijalanin, gimana mau ngelayani nasabah? Ini nanti sebentar lagi ada Bu Mili loh, Bu Mili bisa marah-marah nih, kalau udah daftar cuma ngikutin webinar aja nggak ikutan ya. Oke. Perempuan hebat yang saya sebutkan tadi, beliau akan berbicara bagaimana dari segi sudut pandang nasabah, memiliki ekspektasi seperti apa sih kalau orang beli asuransi, ekspektasi seperti apa sih kalau orang ingin dilayani di dalam asuransinya, dan bukan hanya itu, karena beliau juga mewakili seorang entrepreneur dan juga content creator, bagaimana sekaligus kita menyikapi jika ada noise sumbang yang mungkin muncul, dan bagaimana kita mengecho atau mengequalizer tentang karya kita, fungsi kita menjadi semakin positif di masyarakat. Langsung saja beri sambutan yang sangat luar biasa melalui virtual applause kepada rekan yang luar biasa yang sudah kita undang dan bersama-sama hadir bersama kita, rekan kita Andrea Gunawan. Andrea Gunawan, silakan. The screen is yours. Terima kasih. Terima kasih untuk undangannya pada saat ini. Untuk saat ini saya sebagai nasabah dan juga content creator dan juga entrepreneur, yang kira-kira nasabah mau dari sudut pandang saya pribadi, kalau dari untuk asuransi jiwa tenaga pemasar itu yang penting itu nomor satu tentunya adalah product knowledge. Product knowledge itu harus penting dikuasai secara mendalam supaya bisa menjawab semua pertanyaan nasabah. Apalagi menurut aku mungkin nasabah zaman sekarang untuk generasi milenial pada khususnya lebih kritis, lebih banyak bertanya-tanya, lebih banyak mungkin membanding-bandingkan satu produk dengan produk yang lainnya juga sampai akhirnya ketemu kira-kira produk yang tepat gitu. Nah, selain dari product knowledge, kalau product knowledge-nya sudah kuat, tentunya dari situ juga jadi lebih bisa untuk memberikan rekomendasi dong, berarti produk yang mana yang relevan dan kira-kira memang dibutuhkan oleh calon nasabahnya tersebut. Dan selain itu, yang penting dari seorang tenaga pemasar itu tentunya adalah komunikasi yang jelas dan transparan. Karena yang banyak aku temui secara pribadi pun adalah banyak banget, nggak banyak sih sebenarnya, ada beberapa oknum yang memang gini loh, produknya tuh sebenarnya bagus. Cuma mungkin cara menjelaskannya kurang, mungkin product knowledge-nya juga pemahamannya kurang. Jadi benefit-nya itu tidak tersampaikan secara maksimal. Dan selain itu juga ada mungkin oknum-oknum yang akhirnya mungkin bisa dibilang secara kasarnya mungkin menipu ya. Dan ini kan jadi apa ya, sebenarnya menyakiti brand-nya juga.
again lagi-lagi produknya sebenarnya bagus. Cuma mungkin oknumnya ini yang kurang bertanggung jawab. Dan dari segi nasabah akhirnya jadi kurang percaya nih terhadap tenaga pemasar. Padahal sebenarnya aku juga tahu banyak tenaga pemasar lain yang memang jago komunikasi, mereka product knowledge-nya juga jago banget, dan mereka orangnya jujur, trustworthy gitu. Nah, yang aku harapkan juga dari segi nasabah, kepercayaan, kejujuran, dan juga responsif. Iya kan? Jadi karena kami butuh tenaga pemasar yang reliable. Reliable-nya bukan hanya ketika lagi memprospek kami gitu, tapi ketika sudah jadi nasabah, ketika kami perlu untuk bertanya-tanya atau untuk mau upgrade misalnya produk atau apa, diharapkan tenaga pemasar bisa responsif dan cepat dan update juga gitu dengan kalau misalnya ada update-update. Misalnya kalau aku kan perhatiin email kadang-kadang ya. Jadi setiap hari sih bukan kadang-kadang. Jadi kalau ada email-email dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memang produknya aku punya, aku pasti baca. Nah, sedangkan mungkin ada banyak orang yang memang mereka tidak memperhatikan emailnya. Jadi menurutku alangkah baiknya jika memang ada inisiatif untuk di-chat lagi lah itu nasabahnya gitu. Jangan cuma yang pas di depannya aja manis-manis, setelahnya dilupakan begitu saja gitu. Dan lalu juga tadi kan komunikasi yang jujur, terbuka, dan juga kami butuh seseorang yang bisa menanggapi konsultasinya juga gitu loh. Konsultasi misalnya pertanyaan-pertanyaan terkait produknya ataupun juga untuk pembayaran premi dan segala macamnya itu loh, biar lebih dipermudah juga. Oh ya, ini satu lagi untuk kemudahan dalam proses nih. Jadi kalau misalnya aku contohnya ada salah satu produk asuransi jiwa yang memang pada saat itu ditujukan kepada milenial, jadi mereka cara sign up-nya pun online misalnya. Jadi itu sangat mempermudah. Apalagi mungkin untuk aku yang yang prefer untuk baca informasinya sendiri dari website dan juga informasinya dari media sosial dibanding aku ketemu agen. Apalagi waktu itu di websitenya juga ada simulasi, misalnya simulasi biaya, simulasi umur, dan lain-lain. Jadi itu benar-benar menurut aku sangat praktis, cepat, dan ujungnya aku langsung bayar premi aja gitu. Dan itu mungkin tapi aku tahu sih nggak semua orang kayak aku. Ada orang yang memang mesti ketemu agennya dan memang untuk tenaga pemasarnya dan juga dijelaskan langsung. Dan itu memang sangat membantu sekali juga, apalagi namanya di Indonesia pada khususnya ya masih di service industry yang benar-benar high touch juga, yang benar-benar harus diketemuin, kayak di PDKT-in gitu, kayak lagi mau pacaran kan, kayak harus diajak makan, ya emang jadi ada modalnya juga sih sebenarnya. Cuma gimana ya, kalau untuk dapetin klien yang nasabah yang loyal, menurut aku itu salah satu cara yang bisa ditempuh juga. Karena mungkin dari situ siapa tahu akhirnya dia jadi bawa keluarganya semua, jadi bawa teman-temannya, atau malah jadi nanti dia jadi tenaga pemasar juga. Jadi kan intinya adalah membina dan membangun relasi yang baik dengan nasabahnya juga gitu. Atau kalau misalnya juga kayak kemudahan dalam prosesnya ini, misalnya dari pengalaman aku sendiri, tenaga pemasarnya akan datang ke lokasi aku berada. Misalnya aku di tempat tinggal, aku lagi meeting, nanti akan disamperin, dibawain, dan dibantuin isi formulirnya gitu. Karena mungkin memang ada orang-orang yang akan kesulitan untuk mengisi formulir, karena kan formulirnya banyak sekali ya yang perlu dilengkapi. Jadi menurut aku salah satu SOP standarnya adalah untuk mempermudah proses itu sehingga mengurangi barrier untuk orang-orang akhirnya tinggal beli produknya dan bayar. Gitu aja. Dan juga kalau untuk misalnya proses juga lebih ke ini juga ya. Untuk reminder misalnya, kalau misalnya belum pakai auto debit misalnya, untuk reminder pembayaran dan lain-lain sebagainya. Kalau dari aku, dari segi nasabah, seperti itu sih kira-kira yang aku butuhkan dari seorang tenaga pemasar. Oke, wow. Banyak ternyata ya kalau kita melihat bahwa jadi teman-teman tadi kita lihat bahwa ternyata tenaga pemasar nggak bisa kayak jelangkung, datang terus hilang gitu ya. Jadi pertama tenaga pemasar nggak harus cerdas banget, tapi product knowledge mesti benar.
mesti jelas. Jadi nggak bisa kasih janji sorga. Yang kedua, komunikasi mesti jelas. Jelas bukan hanya jelas asal, tapi harus transparan. Sesuai dengan yang ada di dalam benefit produk. Feature produknya mesti benar. Kemudian harus bisa mentransfer kepercayaan, kejujuran, responsif, dan reliable. Ini tadi ada catatan awal gitu ya. Jangan cuman manis di awal, habis itu hilang gitu ya. Jadi mesti bisa update. Nah, ini yang menarik dari seorang Andrea, kalau dari catatan kami, banyak banget nasabah itu yang di email, responsif emailnya itu cuma 20-25%. Tapi ternyata orang-orang seperti Andrea justru orang-orang yang sangat suka dengan email. Makanya mesti teman-teman seringlah berkomunikasi, bahkan kalau perlu nggak cuma email, harus chat nasabah. Terus mesti menanggapi konsultasi, ada keluhan apa, seperti itu. Karena asuransi ini kan produk yang dibeli dengan buyer remorse gede gitu ya. Kalau orang beli produk, beli baju lah misalnya, nyesel beli baju, bajunya bisa dilihat, bisa dipegang-pegang. Nah, kalau beli asuransi kan apa yang dilihat? Polis, mau dipegang-pegang, mau dibaca-baca, tulisannya juga kecil, nggak mudeng nanti ya. Nah, yang paling penting lagi yang keempat adalah kemudahan dalam proses. Makanya oleh orang seperti Andrea, digital itu penting, website itu penting, medsos itu penting, simulasi itu penting. Makanya kalau zaman now orang beli sesuatu lihat reviewnya, nah teman-teman juga mesti lihat reviewnya teman-teman seperti apa. Kemudian bagaimana membina dan membangun hubungan, bagaimana membuat ease of doing business-nya jalan, membuat segala sesuatunya mudah. Tadi ada catatan, kalau bisa diisiin. Cuman untuk diisiin ini kayaknya masih ada catatan penting ya sayang ya, karena dari legal and compliant harusnya nggak boleh diisiin ya. Cuman kata garis bawahnya tadi saya suka tuh. Sebenarnya bukan masalah diisiinnya, bagaimana membuat kita komunikasinya lancar sehingga nasabah nggak merasa ribet. Yang berlembar-lembar harus diisi itu kalau dibikin gampang harusnya bisa. In summarize, mesti ada high tech dan high touch gitu. Iya, betul. Nah, benar ya. Dan menurutku tadi, Bu Nina, kalau misalnya sebenarnya nasabah menurutku ya, sebetulnya bukan butuh dilayani, tapi didampingi. Didampinginya dari awal sampai akhir. Karena kalau nggak kayak dikecewakan terus nih ya, soalnya kok kayak tiba-tiba di ghosting sama agent, sama tenaga pemasar, apalagi ketika lagi benar-benar butuh gitu. Apalagi mungkin kayak misalnya gimana ya, saya di usia 35 ini ada banyak rekan, bukan banyak sih, ada beberapa rekan-rekan saya yang ternyata kayak misalnya sudah meninggal mendadak gitu-gitu, dan juga atau mungkin sakit kritis di usia sekarang ini. Jadi mungkin dari awal pun sebaiknya memang ditekankan juga gitu apa yang bisa dilakukan kita sebagai nasabah dan juga keluarga kita gitu. Kira-kira itu informasinya apa yang harus diberikan, apa yang harus ditransfer itu kemana gitu, supaya nanti ketika kita terjadi apa-apa pada kita, tenaga pemasarnya juga tahu, keluarganya juga tahu, asetnya apa aja gitu-gitu sebenarnya. Karena ada dari pengalaman keluarga aku sendiri juga, jadi sahabat baiknya mamaku pada sekitar tahun berapa ya? Sekitar tahun 2019 deh kalau nggak salah ya. Jadi dia dibunuh sama suaminya sendiri. Tapi pada intinya adalah anak-anaknya nggak tahu orang tuanya, mamanya ini punya asuransi apa aja. Malah yang tahu mama aku sebagai sahabat baiknya. Jadi yang ini informasi-informasinya mungkin dari awal sebaiknya sudah, kalau membeli asuransi jiwa, sebaiknya sudah dikomunikasikan ini kira-kira nanti gimana ya kalau ada worst case scenario-nya ini gitu. Jadi ya nggak kalang kabut juga kan, sedih juga dong. Ini kan ada asetnya juga ya sebenarnya yang bisa dipakai gitu. Oke, nah ini penting banget ya teman-teman sekalian. Kita tuh punya saving, pasti keluarga tahu. Punya tabungan, punya deposito, keluarga tahu. Punya emas, Tapi keluarga belum tahu. tentu. Belum tentu Belum ya. tentu, apalagi Betul. kalau misalnya yang komunikasinya tidak terbuka dan banyak diumetin. Betul. Nah, ini juga pesan buat tenaga pemasar. Jadi ketika teman-teman menjual, bukan hanya menjual produknya, tapi termasuk juga menjual pasca penjualan itu terjadi. Jadi yang pertama adalah yang mesti dikomunikasikan bahwa nasabah harus, ini pesan dari Pak Jos, karena tagline itu muncul dari Pak Jos, pahami perlindunganmu. Jadi mesti dibaca lagi tuh polisnya. Karena sebenarnya tenaga pemasar ini wajib menyampaikan kepada para pembelinya
bahwa sebenarnya pembeli itu punya waktu loh 14 hari untuk ngecek. Tenaga pemasaran jelasin ada nggak tertulis di dalam polis. Nah, yang tadi Andrea sampaikan ini penting banget. Karena sebagai perusahaan asuransi, tugas kita adalah membayarkan klaim. Nah, bagaimana proses klaim itu? Kalau saya boleh bagi, ada asuransi kesehatan, ada asuransi endowment, dan asuransi jiwa. Asuransi kesehatan tadi yang seperti Andrea sampaikan, asuransi kesehatan klaimnya dirasakan oleh si tertanggungnya atau si nasabahnya. Jadi nasabahnya masih ada. Jadi mesti dipikirin tuh, kalau klaim kesehatannya masih ke rumah sakit, gimana caranya? Dokumen apa aja yang mesti dibawa? Gimana cara klaimnya? Berapa lama jumlah hari yang harus dipakai untuk membuat klaim itu sampai jadi duit? Apakah itu reimburse? Apakah itu cashless? Termasuk juga yang tadi Andrea sampaikan, rawat inapnya yang kayak gimana? Yang diganti full atau yang diganti berapa harinya? Atau termasuk yang lamsam kalau itu critical illness. Jadi yang kayak gini-gini harus disampaikan karena asuransi kesehatan itu kan yang merasakan benefitnya lagi sakit. Berarti kan yang ngurusin keluarganya yang nggak punya asuransi. Jadi harus diajarin tuh. Yang kedua, asuransi endowment itu juga dinikmati oleh orangnya. Jadi apa aja yang dirasakan. Tapi kan orangnya pada saat itu usianya udah tua. Karena biasanya asuransi endowment paling cepat cair kan 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Pada saat itu polisnya disimpan di mana? Gitu. Apakah harus serahin polis fisik? Apakah cukup digital? Nah, itu juga harus disampaikan. Termasuk yang terakhir tadi, yang Andrea kasih contoh, klaim meninggal dunia, di mana sum assured-nya yang diterima. Keluarganya tahu nggak punya polis seperti ini? Kalau keluarganya nggak tahu, apakah hilang begitu aja? Kan harusnya enggak. Nah, informasi-informasi ini kita sebagai tenaga pemasar harus benar-benar proaktif memberitahu. Contoh, tenaga pemasarnya udah nggak ada, udah hilang kemana. Kan ada tenaga pemasar penggantinya gitu kalau polisnya orphan. Nah, info-info seperti inilah sebenarnya ajang yang tadi Andrea sampaikan untuk terus kita jalin hubungan komunikasi. Karena dengan menjalin komunikasi ini bukan cuma menjalin komunikasi, kalau kita benar dan bagus, nanti pembicara kita yang berikutnya akan berbicara bahwa ini bisa menjadi sumber bisnis berikutnya. Kalau kita jaga dengan bagus akan terjadi cross sell, upsell, dan yang tadi Pak Jos bilang nyambung lagi, ini akan benar-benar bisa kita punya nasabah yang tidak akan berhenti gitu. Nasabah justru yang akan nyari kita. Mungkin itu bisa menjawab ya. Iya, dan tadi aku mau nambahin untuk menjalin komunikasi, tapi itu juga menjalin relasinya juga. Karena dengan adanya hubungan, apa namanya, jadi ya tadi mungkin agak dicari-cariin juga ya, mungkin kayak misalnya mungkin ada perhatian kalau misalnya ulang tahun, dikirimin sesuatu, jadi kayak merasa, oh iya ya, ternyata tenaga pemasar saya memang ada loh buat saya di sana. Jadi saya tahu gitu, emang reliable orangnya, trustworthy kalau memang saya butuh apa-apa. Iya, betul. Keren-keren. Jadi memang sebenarnya sih kalau zaman dulu banget kita ngajarinya zaman saya, zaman Pak Jos, zaman Pak Rusli, sebenarnya tugas kita sebagai tenaga pemasar minimal banget 1 tahun sekali itu memang harus ketemu sama nasabah untuk review polis gitu. Zaman dulu banget. Tapi kan zaman now ada digital dan segala macam. Mungkin Anda saya mau tanya tambahan. Seberapa bergunanya digital buat orang muda seperti Andrea yang hari ini kita biasanya setiap perusahaan asuransi tawarkan. Sebenarnya digital ini ditawarkan untuk supaya nggak tergantung sama people gitu. Ya, dengan digital itu biasanya untuk perubahan polis, untuk klaim, udah semua bisa lewat digital. Itu seberapa membantu bagi anak semobile, Andrea? Kalau dari aku pribadi sebagai pengguna pemerhati email dan juga pengguna aplikasi-aplikasi, menurut aku itu sangat membantu sekali, apalagi itu apa ya, mengencourage nasabah untuk bisa mandiri. Apalagi kalau misalnya kayak tadi menyebut soal tenaga pemasar yang mungkin ghosting atau sebenarnya dia mungkin udah mau jadi ibu rumah tangga lagi gitu kan ya. Nah, ya aku sebenarnya gini loh yang mengharapkan juga tadi mau nambahin sedikit, kalau untuk dari segi nasabah tenaga pemasar itu diharapkan untuk memberitahu juga kalau misalnya saya sudah tidak jadi tenaga pemasar lagi, saya mau handover mungkin kasih ke siapa gitu. Jadi nggak langsung ghosting aja karena menurut aku itu termasuk etika dan sopan santun juga ya, apalagi kayak gini, klien-klien aku aja kalau mereka resign, mereka infoin, padahal aku udah nggak ada hubungan sama sekali. Apalagi kalau tenaga pemasar yang ini sifatnya untuk menjalin dan membangun dan menjaga relasi dengan nasabahnya, gitu. Jadi kalau dari balik lagi tadi ke misalnya aplikasi atau untuk digital ini, bagus banget sih sebenarnya. Asal
itu aplikasinya juga aku gimana ya, ada banyak mungkin kayak mobile banking segala itu juga ternyata dia nggak user friendly. Jadi emang butuh kalau aplikasi, website itu yang sesimpel mungkin karena ini ada terlalu banyak informasi juga yang harus diperhatikan nasabah juga kan ya, dan apalagi nih ya kaitannya dengan angka-angka. Dan menurut aku sebaiknya itu dipermudah, dan kalau digital itu yang penting berarti customer service-nya. Customer service-nya juga sebaiknya 24 hours yang responsif juga. Apalagi kalau misalnya era-era milenial yang mobile, yang banyak traveling misalnya. Gimana kalau kejadiannya terjadi di luar negeri atau ketika sedang tidak ada di kota masing-masing? Itu bagaimana nih kalau asuransi kesehatan kan mungkin lebih paham ya eh, gimana cara klaimnya segala macam. Cuma kalau asuransi jiwa misalnya kalau ada kecelakaan terjadinya gimana itu kan menurut aku itu perlu diedukasi lebih lagi di media sosial juga gitu. Oke, tapi ada beberapa catatan nih Andrea dari saya ya. Jadi benar-benar buat catatan ini buat perusahaan asuransi sih ini, bukan untuk tenaga pemasar. Jadi kalau punya digital tools, pastikan yang user friendly. Jangan digital toolnya bikin kita mumet, yang ada orang juga yang turun gitu ya. Jadi mesti user friendly, mesti simpler. Dan yang paling penting harus 24/7. Satu lagi tambahannya, apalagi itu digital toolnya untuk kesehatan, mesti worldwide. Mana tahu orangnya sedang di luar negeri, mesti klaim kecelakaan dan segala macam mesti ready. Kemudian yang penting juga, sebenarnya tadi saya sedikit memberikan penjelasan kepada Andrea, kita di perusahaan asuransi itu sudah ada etika jika agent itu sudah nggak ada, digantikan dengan tenaga pemasar yang lain, itu dari policy owner services kita mengirimkan surat tuh, menyampaikan kepada si nasabah bahwa Bapak Ibu, bahwa tenaga pemasar ini sudah tidak menservis Anda lagi, Anda akan digantikan oleh si A, si B, si C, seperti itu. Ada surat. Tapi bagus banget call dari si tenaga pemasarnya sendiri harusnya yang harus memberikan. Tapi benar yang terjadi tenaga pemasar hilang begitu aja. Soalnya kan Jangankan nasabahnya ya. iya, maksudnya kan datangnya baik-baik. Masa dia ghosting aja. Iya. Oh, tadi nambahin juga mungkin kalau dari tenaga pemasarnya juga, kalau untuk aplikasi misalnya atau dari website, again ini product knowledge-nya juga untuk websitenya dan juga aplikasinya memang sebaiknya juga menguasai gitu, supaya bisa memandu dong. Maksudnya kalau nasabahnya gimana nih kalau mau klaim polis ataupun mau ngecek nomor polisnya aja juga gimana lupa gitu. Atau misalnya kayak sekedar kartunya juga, kan sekarang juga kebanyakan kartunya pada digital. Itu aksesnya di mana? Seperti itu, dan juga ya penguasaan tentang aplikasinya lah, itulah. Emang benar, thank you banget masukannya, karena kadangkala agent tenaga pemasar ini karena saking fokusnya, tugasnya adalah jualan, tugasnya adalah rekrut, belajarnya cuma jualan dan rekrut. Segala sesuatu yang sifatnya adalah digital, nanti pasti dia itu urusannya customer service, itu urusannya IT gitu ya. Tapi ini penting banget, thank you banget, ini suara nasabah. Jadi tenaga pemasar pun harus menjadi individu yang multitasking. Ngerti nggak cuma produk, ngerti nggak cuma rekrut, tapi juga sampai semuanya termasuk gimana kalau nasabah nanya untuk masuk ke digital tools-nya, untuk nanyain perintilan termasuk nomor kartu saya berapa ya, mesti ngecek kemana dan yang lain-lain. Thank you. Boleh bonus ya Andrea, karena waktunya kita masih punya sedikit. Teman-teman by the way, kalau ada pertanyaan yang pengen langsung ditanyakan ke Andrea, disimpan dulu boleh ya. Kita akan nanti alokasikan waktu Q&A sekalian di belakang setelah pembicara yang berikutnya. Jadi teman-teman boleh simpan dulu, atau kalau takut lupa boleh di chat di kolom chat juga, nanti kita sampaikan di waktu yang terakhir. Saya minta satu pertanyaan lagi untuk Andrea. Tips aja buat teman-teman, karena saya kan contek, Andrea ini juga jago untuk content creator. Nah, di era digital yang digital ini menjadi game changer, apa yang harus dilakukan sebagai tenaga pemasar di era kini yang tadi Pak Jos bilang bahwa kita juga harus punya preferensi di pasar terkini, yang harus kita lakukan untuk mengkampanyekan? Karena konon katanya sekarang tuh nggak cuman KOL yang bisa memenangkan market, tapi juga KOC gitu ya. Key opinion customer gitu kan. Nah, kita kan juga sebagai customer untuk profesi kita. Apa yang harus kita jual dalam tanda kutip di sosial media ini? Yang kita belum punya 226 follower kayak Andrea, itu gimana? Bagaimana tips and triknya untuk kita memasarkan diri kita dalam tanda kutip di sosial media? Mungkin ada bonus buat kita semua. Silakan. Terima kasih pertanyaannya Bu Dina. Jadi sebetulnya kalau
content creator atau mungkin influencer, kalau menurut aku nggak harus untuk seseorang yang mungkin followernya udah banyak gitu sebenarnya. Karena kita semua ini adalah gimana ya, dalam kehidupan nyata pun kita semua ini adalah influencer masing-masing. Misalnya Bu Nina hari ini rambutnya bagus banget, mungkin saya habis ini nanya salonnya di mana gitu. Jadi kan maksudnya dengan kita apa ya, kita merepresentasikan diri kita secara baik offline maupun online. Dari situ kan orang-orang sekitar kita pun kalaupun jangkau cakupannya belum terlalu luas akan berpotensi untuk melihat dan terinspirasi juga dari situ sebenarnya, dan mungkin nanti dari situ cakupannya akan lebih luas lagi. Nah, itu juga penting untuk membangun kredibilitas dalam personal branding juga. Nah, memang mungkin ada bagusnya kalau untuk tenaga pemasar di media sosial pada khususnya memang mau nggak mau akan jadi gimana ya, ada sedikit pencitraan ataupun juga karena ini ada kaitannya dengan personal image ya. Maksudnya kalau memang di sini mau terlihat profesional, ya mungkin sebisa mungkin tampilannya juga jangan misalnya pakai daster sembari ngangon anak juga misalnya ya, kecuali mungkin itu emang yang ada kontennya ada mengarah ke parenting juga misalnya. Tapi kan gimana ya, pencitraannya ini tuh maksudnya saya adalah tetap sejalan juga sih, memang itu yang kita sehari-hari dan itu yang ditunjukkan ke media sosial yang memang nanti disesuaikan dengan target market kita juga. Siapa yang mau kita tuju, kita mau komunikasinya kemana, ke siapa, dan dari situ kalau kita udah tahu targetnya, kita jadi tahu juga cara komunikasinya seperti apa. Karena mungkin gimana ya, cara komunikasi misalnya ke milenial, ke Gen Z, ke Gen Alpha, ataupun nanti ke boomer juga itu kan komunikasinya beda-beda semua. Dan memang bagusnya juga target marketnya jangan semuanya juga. Lebih baik kita mengerucut aja kemana gitu, mungkin ke usia let's say 20-25 atau 25-35 misalnya, ataupun yang juga misalnya untuk 40-an, jadi untuk mempersiapkan legacy insurance misalnya seperti itu. Jadi apa ya, mau targetnya kemana dulu, dan dari situ jadi kita juga bisa tahu gitu, kita gimana ya cara komunikasinya supaya ditanggapi dan juga diterima karena ada relevansinya dengan target audience kita gitu. Dan tergantung platformnya juga sih, kayak misalnya Instagram, TikTok, ataupun Twitter, itu semua perlu diketahui juga bahwa itu kan apa ya, orang-orangnya populasinya beda-beda semua tuh. Jadi kayak misalnya kalau untuk asuransi jiwa kira-kira mungkin menurut aku lebih masuk mungkin ke TikTok ataupun Instagram. Tapi kalau untuk secara apa ya, based on my personal experience, kalau untuk daya belinya itu orang-orangnya masih ada di Instagram sebetulnya. Jadi kalaupun TikTok itu lebih ke edukasi-edukasi aja. Karena TikTok kan juga mungkin yang setelah yang kita tahu juga yang dari 1 miliar itu kan juga cepet apa ya, viral banget. Nah itu balik misalnya kayak ke 1 miliar itu juga ya. Kalau yang ini personal opinion ya dari aku dan juga teman-teman yang mungkin ada di industri asuransi sendiri dan sebagai nasabah. Jujur kami agak jadi kayak gimana ya? Ini tuh jadi gimana ya, sebentar. Ini tuh targetnya untuk ke tenaga pemasar lain atau targetnya untuk ke nasabah sih sebetulnya. Kalau lihat konten-konten seperti itu, kalau memang targetnya untuk merekrut tenaga pemasar tidak apa. Cuma kalau misalnya sebenarnya dengan konten seperti itu mau menyasar kena calon nasabah, menurut aku agak kurang tepat cara penyampaiannya. Karena dari ngobrol juga sama teman-teman aku kalau lihat yang kayak gitu-gitu kok jadi kayak, duh, ini kita jadi mau memproteksi diri apa jadi memperkaya orang yang kita nggak kenal ini gitu, apalagi dengan kehidupan yang sangat lavish, yang sangat jor-joran, ria gitu loh istilahnya. Jadi kayak, lah gimana ya? Menurut aku agak kurang tepat aja pendekatannya. Terus juga baiknya memperhatikan tren di Instagram sama di TikTok itu memang perlu adaptasi juga karena trennya selalu berubah-ubah. Dan yang mungkin bisa aku rekomendasikan bisa follow si apa namanya head of Instagram, namanya Mosseri, jadi Mosseri. Nah itu dia suka membagikan insight-insight dari Instagram sendiri, kira-kira trennya di misalnya di tahun 2024 ini apa ya trennya, di tahun 2025 apa ya gitu. Jadi kita emang dituntut untuk mengikuti karena
kalau mau bergantung sama platform media sosial, memang kita akhirnya jadi sangat dependable sama algoritma mereka, dan kita harus gimana ya, kayak memang harus bikin konten-konten yang jadinya disukai oleh algoritmanya juga, supaya kita makin di-push juga sama algoritmanya mereka, gitu. Jadi untuk update informasi lagi kan, lagi-lagi ini product knowledge-nya sendiri harus di-update juga. Oke, keren. Mungkin untuk sesi itu kayak kita mesti undang khusus ya, Andrea, untuk ngomongin khusus itu. Tapi lumayan, thank you banget dapat bonus nih kita semua. Jadi sebenarnya pertama, walaupun kita belum punya follower sebanyak Andrea, tapi mungkin beberapa dari teman-teman ada yang sudah juga. Intinya bahwa kita masing-masing adalah influencer, dan untuk menjadi influencer apalagi di dalam karir kita masing-masing, pastikan bahwa kita menjadi inspirasi dari sekecil apapun yang kita bisa untuk kita bisa membangun kredibilitas, membangun personal branding kita, untuk membangun image kita. Jadi kita juga mesti tahu target market kita siapa dan bagaimana kita untuk touch target market tersebut. Lihat platformnya. Sampai keriting nih kita ngomongnya, saking saya takjub ngedengerin Andrea, bengong ya tadi, melongo nih ngeliat di depannya gitu ya. Mesti tahu nih platformnya apa yang dipakai. Kalau Andrea tadi sarankan, mungkin kita berkisar antara TikTok dan Instagram. Kalau untuk sekedar edukasi, TikTok masih oke, tapi kalau kita berbicara untuk pasar income-nya, kita akan bermain di Instagram. Juga mesti dilihat juga targetnya untuk apa nih, untuk rekrut atau untuk jualan. Kalau untuk rekrut juga mesti lebih hati-hati, jangan sampai kita terlalu lavish, mengumbar ke terlalu ria-rianya gitu, nanti malah takutnya orang males beli asuransi, jangan-jangan orang heboh banget ini dari duit premi gue nih gitu ya. Nah, perlu juga diperhatikan untuk trennya. Tadi ada tips juga untuk follow Moseri selaku head of Instagram, untuk kita bisa tahu tren apa nih yang akan ada di tahun berjalan. Kemudian supaya kita juga lihat algoritma apa, supaya ya mau nggak mau memang kita mesti ngikutin algoritma yang jalan. Tapi anyway, overall, apapun yang kita mau lakukan, knowledge itu kunci pertama. Oke, ada lagi? Sebentar, ada satu Boleh? tambahan. Mau ditambahin lagi? Boleh, silakan loh. Banyak juga boleh loh. Silakan. Iya, jadi tambahan dari aku, konten-konten edukasional, maksudnya edukatif dan juga informatif itu tentang product knowledge, tentang pengalaman, tentang testimoni itu sangat mendukung. Apalagi kalau misalnya memang orang-orang nggak tahu kalian siapa gitu loh. Jadi taunya dari mana ya? Taunya dari testimoni-testimoni, karena menurut aku itu testimoni gimana ya? Kayak mic yang paling kenceng gitu loh, untuk menginspirasi orang-orang untuk kayak, apa sih FOMO nih jadinya, kok dia kayak begini banget, aku juga mau dong kepo apa segala macem gitu. Jadi itu bisa banget ya, tapi emang butuh konsistensi, karena apapun yang konsisten insya Allah akan membuahkan hasil gitu. Jadi kalau misalnya gini, kayak tenaga pemasar, ada salah satu teman aku, dia tenaga pemasar yang sangat, di salah satu asuransi yang sangat kenceng banget di Instagram. Waktu itu sebenarnya dia belum terlalu banyak followernya, mungkin sekitar kayak 50.000, 60.000 aja. Cuma dia memang konsisten, dan memang cara dia mengedukasi itu sangat apa ya, interaktif, dan juga banyak testimoni, banyak real life experience. Tapi ini bukan yang nakut-nakutin. Kalau yang nakut-nakutin kan juga kadang-kadang kita males ya, kayak fear mongering gitu. Kayaknya udah nggak zaman pakai strategi fear mongering juga. Nah, jadi temanku ini waktu itu dia bilang target 1 tahunnya dia itu sudah tercapai dalam waktu 3 hari, cuma dari Instagram doang. Jadi aku tahu bahwa itu powerful banget Instagram itu, kalau kalian menggunakannya dengan baik dan bisa jadi maksimal. Karena semua poolnya, marketnya ini tuh dari Instagram semua kok. Dan mereka mampu orang-orangnya gitu. Thank you tambahannya. Jadi kata kuncinya adalah konsistensi untuk terus mengedukasi dengan testimoni salah satunya. Oke, thank you banget. Andrea, mungkin sebelum kita tutup, ada lagi yang bisa ditambahkan? Kayaknya cukup untuk saat Cukup ini, ya? paling nanti Oke. Q&A aja ya. Tapi pastikan tetap ada di sini, jangan kemana-mana, karena kita nanti akan masuk ke sesi tanya jawab. Oke, sebelum kita akhiri, kita akan masih masuk kepada satu pembicara yang berikutnya. Beliau ini adalah orang yang sangat luar biasa, yang selalu berbagi di dalam ajang Million Dollar Roundtable untuk menjadi benchmark kita di industri, di mana beliau selalu berbicara tentang profesionalisme, tentang berbicara tentang best practice, dan kali ini thank you, di acara webinar inklusi tenaga pemasar, beliau hadir kembali dan kita undang untuk berbicara bagaimana selaku tenaga pemasar
membangun kepercayaan dengan pendekatan yang tepat. Karena membangun kepercayaan dan pendekatan yang tepat adalah kunci sukses sebagai agen asuransi dalam menghadapi pasar yang terkini. Tidak pakai lama, langsung saja beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Ibu Miliana Martin. Ibu Miliana Martin, silakan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, terima kasih banget ya Bu Nina sebagai moderator kita sore hari yang selalu bersemangat ya. Terima kasih juga buat Pak Jos ya yang sudah mengundang saya dan juga Pak Rusli dan pihak AIGI. Perkenalkan, nama saya adalah Miliana Martin ya, panggilannya adalah Mili. Saya tahun ini genap 20 tahun di dalam industri asuransi. Kalau boleh di-recall kembali ya mengenai waktu dulu kenapa saya join dan kemudian kenapa akhirnya saya bisa nyemplung sampai 20 tahun di sini. Saya merasa bahwa ya ini adalah pimpinan Tuhan ya. Kenapa? Karena saya tentunya tidak pernah bercita-cita dong mau jadi agen asuransi. Profesi saya sebelumnya adalah sebagai seorang dosen dan saya sangat menikmati sekali gitu profesi saya karena saya memang suka dengan teaching, mengajar. Karena waktu saya masih kecil tuh saya suka main sekolah-sekolahan gitu di mana saya panggilin tetangga-tetangga saya, sepupu-sepupu saya, mereka jadi muridnya dan saya jadi gurunya gitu ya. Jadi setelah saya lulus kuliah, kemudian saya jadi dosen, terus kemudian dapat sekolah S2 saya juga di dalam periode saya menjadi dosen itu, saya nggak pernah kepikir sama sekali loh untuk menjadi agen asuransi. Until one day ya, selalu kan masih until one day nih, sampai satu hari. Ketika akhirnya saya sudah punya anak, dan pada waktu itu saya mulai berpikir tentang, aduh gimana ya, bagaimana cara mencari pekerjaan yang waktunya fleksibel, tapi juga masih bisa ada karya. Saya ada dalam crosspath, apakah saya mau being a full-time mother gitu, atau saya mau jadi working moms. Tapi kalau menjadi working moms kan pertanyaannya adalah, kalau misalnya waktunya juga harus 9 to 5, apalagi pada waktu itu saya ngantor di Karawaci ya, waktu dulu karena saya adalah dosen di UPH, jam 7 pagi sudah harus ada di kantor. Nah, rumah saya di Kelapa Gading, artinya jam 5 pagi saya udah harus keluar rumah gitu kan. Nah, komitmen ini saya lakukan sampai pada saat saya punya anak ya, saya 8 tahun mengajar, dan setelah saya punya anak saya mulai berpikir tentang gimana caranya saya bisa mencari pekerjaan lain gitu yang waktunya fleksibel, dan saat itulah akhirnya saya bertemu dengan dunia asuransi. Yang waktu itu suami saya mengatakan, suami saya sebelumnya sudah di dalam dunia asuransi dan dia adalah actuary ya, dia sebagai seorang aktuaris, dan dia bilang sama saya bahwa ya kalau misalnya kamu mau berkarya yang waktunya fleksibel, kenapa nggak jadi agen asuransi? Nah, terus terang image yang terjadi ya pada waktu itu 20 tahun yang lalu buat saya pribadi, hah, agen asuransi? Gue nggak bisa jualan, itu kan kayak sales dan marketing itu bukan areanya saya gitu. Dan saya bukan orang yang mulut manis, saya juga bukan orang yang gampang untuk bergaul gitu kan ya. Tetapi suami saya mengatakan bahwa sebenarnya ada kemiripan loh antara sebagai seorang dosen dan sebagai seorang agen asuransi. Sebagai seorang dosen, kamu mengedukasi mahasiswa kamu. Nah, sebagai seorang agen asuransi, kamu mengedukasi masyarakat. Jadi cuma bedanya adalah di dalam sistem kompensasinya aja. Sebagai dosen saya terima gaji kan setiap tanggal 25. Tapi sebagai seorang tenaga pemasar, saya menerima income sebagai komisi. Nah, saat itu akhirnya saya mulai untuk melirik dunia asuransi ini dan akhirnya saya berpikir, oke kalau gitu saya pendekatannya saya jangan jualan deh. Saya pendekatannya bagaimana saya mengedukasi masyarakat. Nah, dan tahun tersebut ya teman-teman, akhirnya saya bisa punya 40 nasabah. Nah, waktu itu memang kalau mau dibilang ya lumayan gampang juga sih ternyata menjual asuransi, karena kalau tanyain udah punya asuransi belum? Belum punya. Ayo oke beli ya gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin kita merasa loh kok ini udah punya, ini udah punya, ini udah punya. So saya bisa jual apa gitu ya. Nah, hari ini teman-teman saya ingin membagikan pada teman-teman semua bagaimana kita menjadi agen asuransi yang juga bisa siap ya untuk bisa menghadapi pasar terkini ya. Izinkan saya untuk share screen ya. Kalau tadi Pak Jos nggak ada slide-nya, kemudian dari Bu Andre juga nggak ada slide-nya ya, tapi kalau saya perlu slide ya, supaya saya juga bisa menunjukkan pada teman-teman tenaga pemasar tentang materi-materi saya. So, seperti juga topik yang diminta oleh pihak AAJI pada saya adalah bagaimana membangun kepercayaan dengan pendekatan yang tepat sebagai kunci sukses agen asuransi dalam menghadapi pasar terkini. Jadi ada beberapa keyword ya. Yang pertama itu adalah mengenai pasar terkini itu seperti apa. Tadi saya udah sempat singgung ya. Kalau dulu udah punya asuransi belum? Ya udah beli ya sama saya. Tapi kalau sekarang kan ya udah punya, terus gimana gitu ya. Terus kemudian keyword kedua adalah membangun kepercayaan. Jadi itu building trust ya. Tadi juga disampaikan oleh Bu Andrea ya sebagai voice of customer. Jangan jadi agen yang ghosting ya, yang pada waktu di awal kok gampang banget dihubungi, responsif,
Tapi setelah udah lama gitu ya kan ya, komisi kan sudah selesai kan, karena setelah 2 tahun tidak ada komisi lagi, lalu kemudian menjadi tidak bisa dihubungi lagi gitu ya, uncontactable gitu kan, itu kan sangat bahaya banget. Jadi membangun kepercayaan itu seperti apa? Dan yang ketiga, tentunya yang paling penting adalah gimana sih the right approach. Jadi pendekatan yang tepat. Terutama adalah bagaimana kita itu bisa menjadi seorang agen asuransi yang bukan cuma sekedar menjual, tapi kita juga memang mau membangun relasi. Tadi kan ada kata keyword dari Bu Andrea ya. Kalau ini tuh bukan soal masalah transaksional, kamu udah beli itu selesai bye-bye. Tapi bagaimana sih kita itu bisa punya the right approach, punya relasi. Nah ini adalah satu hal yang so beautiful banget. Kenapa teman-teman? Karena kemarin saya baru Zoom dengan salah satu klien saya yang tahun 2005 menjadi nasabah saya. Saat itu dia tahun 2005 itu usia 23 tahun ya. Jadi dia waktu itu memang juga baru lulus, kemudian saya akhirnya lagi prospek kakaknya dan kemudian akhirnya ada dia, lalu kemudian kakaknya dan dia juga akhirnya menjadi nasabah saya. Nah, sekarang ini sudah 19 tahun berlalu ya. Waktu saya tanya gimana kamu kabarnya, anak-anak udah usia berapa? To my surprise dia bilang udah kelas 5 SD. Wah cepet banget ya. Jadi dari nasabah saya masih single, kemudian dia menikah, kemudian punya anak yang pertama, punya anak yang kedua, dan sampai sekarang anaknya itu udah kelas 5 SD. Jadi satu relationship yang memang saya melihat bahwa ternyata tuh kita sebagai agen asuransi punya privilege ya untuk mendampingi nasabah di dalam setiap season kehidupannya. And now ya, kalau dulu saya masuk ke dalam dunia asuransi 20 tahun yang lalu ketika saya punya baby. And now my baby is already 21 years old ya. Jadi anak saya sekarang yang pertama sudah kuliah di Taiwan untuk ambil jurusan musik. Dan ya boleh dikatakan bahwa semuanya itu dari ya industri asuransi ya, dari semua income-nya. Nah, teman-teman, saya pengen sharing dulu tentang bagaimana sih kondisi pasar terkini nih. Kondisi pasar terkini itu tentang bagaimana sebenarnya tuh negara kita tuh membutuhkan kita nggak sih? Negara kita itu Indonesia tuh butuh nggak sih agen asuransi? Butuh nggak sih asuransi? Sangat-sangat butuh. Mari kita lihat beberapa data statistik ya. Yang pertama-tama adalah hanya 9 masyarakat Indonesia yang memiliki dana darurat yang cukup untuk lebih dari 6 bulan bila kehilangan penghasilan. Ini diambil dari Financial Index Survey tahun 2020. Masih ingat ya, tahun 2020 adalah saat kita pandemi. Dan pada waktu itu benar-benar kita nggak menyangka ketika kita harus lockdown, ini berapa lama ya? 1 minggu, 1 bulan berlalu ya, 2 bulan berlalu, 3 bulannya berlalu. Nah, pada waktu itu kita masih mungkin menggunakan dana cadangan ya. Kita punya kayak emergency fund ya kan, dana darurat. Tapi rupanya hanya cuma 9% saja yang punya dana darurat itu lebih daripada 6 bulan. Karena setelah 6 bulan itu seperti kita udah kehabisan oksigen. Ya, beberapa hari yang lalu rumah saya ini mati pompanya ya. Mati pompa, nggak tahu kenapa, tiba-tiba pokoknya pompanya mati, air nggak bisa naik, ya sedangkan saya tinggal di lantai 2, jadi mandi pun nggak bisa. Saya lagi mikir nih, saya nggak usah mandi atau gimana ya. Akhirnya ternyata, oh di depan itu masih bisa ada air. Jadi rumah tuh nggak ada air, tapi di depan rumah saya, maksudnya ada keran rumah, di keran yang paling depan sekali itu masih bisa. Jadilah mbak saya itu akhirnya menimba dari situ, pakai ember, lalu kemudian kita jadi mandi kan ya. Nah, dari air yang mampet itu, saya juga punya permenungan ya teman-teman ya. Bahwa air itu ya sebenarnya kan kita menggunakan air tiap hari itu suatu hal yang maybe kita take it for granted ya. Tapi once air itu tidak ada, baru sadar air itu penting banget dan kita repot banget nih kalau nggak ada air gitu kan ya. Nah, pandemic time sebenarnya itu adalah masa di mana kita semua mengalami hal ini. Kita semua mengalami kesadaran. Ketika income stop, ketika penghasilan berhenti, itu seperti kayak keran air itu dikunci. Nah, pertanyaannya, punya cadangan air berapa banyak? Bisa nggak untuk 5 bulan? Bisa nggak untuk 6 bulan? Bisa nggak untuk 1 tahun? Pada kenyataannya kita mengalami 2 tahun. Dan bayangkan ketika sebuah keluarga kehilangan si pencari nafkah utama untuk selama-lamanya. Pertanyaannya, berapa lama si keluarga yang ditinggalkan ini bisa tetap survive? Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana hanya 9% loh masyarakat Indonesia yang punya dana darurat. Jadi, kalau gitu asuransi penting banget nggak? Sangat-sangat penting kehadiran kita sebagai agen asuransi, sebagai tenaga pemasar yang masih punya banyak PR untuk mengedukasi masyarakat di luar sana. Ya. Kemudian 46% masyarakat Indonesia itu hanya memiliki dana darurat yang cukup untuk 1 minggu bila kehilangan penghasilan. Jadi memang untuk kalangan yang ya boleh bilang yang ke bawah ya, itu boleh bilang banyak sekali yang mereka tuh not even 6 months, tapi only 1 week. Jadi artinya sangat-sangat penting banget mereka itu punya proteksi. Kemudian ini data AJI tahun 2022 ya, Q4 2022, kira-kira 2 tahun yang lalu. Tapi saya rasa mungkin juga angka ini nggak terlalu berubah banyak ya, 9,6% saja loh masyarakat Indonesia yang punya asuransi jiwa.
Jadi artinya masih banyak sekali orang-orang yang belum punya life insurance, ya asuransi jiwa. Dan yang punya itu pun rata-rata uang pertanggungannya, kalau UP itu artinya adalah berapa sih yang cair ketika meninggal dunia, itu hanya 95 juta. So kita berpikir ya, 95 juta itu kira-kira bisa membuat bertahan berapa lama ya? Apakah misalnya 1 tahun, 2 tahun, ya ideally asuransi jiwa yang dimiliki oleh seseorang itu minimal untuk bisa mengcover 5 tahun daripada annual income atau annual expense lah paling minimal ya. Supaya pada saat seseorang itu tidak ada lagi, maka orangnya udah nggak ada, ya kan? Tentu udah tidak bisa menghasilkan income. Tetapi masih ada uang yang cukup untuk 5 tahun ke depan. Supaya anak-anak, pasangan masih bisa meneruskan kehidupannya. Ya, dan 98,7% tabungan di Indonesia itu di bawah 100 juta. Ya mungkin kita bisa review sendiri ya, kira-kira kita tabungannya berapa ya? Kita ada di level 100 juta kah tabungan kita di bank atau di bawah itu? Nah, hal-hal seperti ini tuh adalah satu sinyal bahwa kesiapan keluarga Indonesia secara financial itu sangat-sangat lemah. Kalau sampai terjadi resiko kehidupan, apakah itu sakit penyakit, meninggal dunia, kecelakaan, maka bagaimana kehidupan berikutnya? Dan itulah sebabnya kita sebagai tenaga pemasar itu memiliki satu peranan yang penting. Karena kita adalah yang membawa kabar baik ini kepada orang-orang yang ada di Indonesia yang belum memiliki sebuah pemahaman tentang pentingnya asuransi. Kalaupun mereka sudah punya asuransi, that's okay ya. Tapi kita cek lagi nih, berapa yang mereka punya. Karena jangan-jangan yang mereka punya cuma 95 juta saja gitu ya. Dan apakah itu cukup ya? Jadi itu yang kita harus kita lakukan gitu pada klien-klien kita. Kemudian kita juga lihat ya bagaimana perubahan pasar. Tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Jos ya mengenai generasi milenial, generasi Gen Z ya seperti kayak Bu Andrea adalah generasi milenial yang sangat melek terhadap insurance tuh ya. Jadi generasi milenial ada ataupun generasi Z yang memang sudah mulai masuk dalam usia produktif, mereka adalah orang-orang yang sudah saatnya untuk bisa memikirkan namanya proteksi income atau namanya financial planning. Dan mereka itu punya suatu karakteristik ya, mereka itu adalah sangat digitalized. Artinya apa? Mereka itu sudah dapat informasi itu bukan cuma dari si agennya, tetapi juga dari sosial media, dari email, ya kan, dari tempat-tempat lainnya lagi. Jadi memang kalau mau dibilang, sebagai tenaga pemasar, kita juga perlu keep updated, perlu lebih cepat ya, misalnya contohnya soal repricing ya. Repricing kita tahu bahwa dalam tahun ini semua perusahaan asuransi melakukan namanya repricing untuk premi-premi kesehatan ya. Saya punya 600 nasabah, tentunya nggak gampang ya untuk bagaimana me-reach out mereka, tapi perusahaan saya sudah memberikan email kepada mereka, tapi tentu saja memang yang baca email cuma sedikit ya, nggak semuanya baca email, dan tetap kehadiran kita itu dibutuhkan untuk akhirnya apa? Personal touch lagi nih dengan mereka, one by one, asuransi kesehatan kamu itu ada kenaikan loh gitu ya, dan sebagainya. Jadi mereka sudah dengar, tapi tetap bagaimanapun juga tanggung jawab kita untuk akhirnya reach out mereka. Ya, kemudian juga tadi sudah ada tentang dari Pak Jus juga mengatakan bahwa sudah 50% lebih itu udah tendensinya adalah ke tradisional. Kayak kalau nggak salah tadi udah 58% atau 99%. Jadi sudah hampir 60% itu ke tradisional. Ini adalah shifting. Kalau dulu mungkin dalam tanda kutip ya kita bisa mengatakan bahwa kamu sambil nabung sambil berasuransi. Itu adalah kalimat yang salah ya, karena sebenarnya ini bukan tabungan. Ini adalah sebuah premi yang harus mereka bayar. Nah, jadi ekspektasi masyarakat tentang asuransi menjadi misleading kan. Mereka pikir mereka sambil nabung Rp500.000 per bulan, 1 juta per bulan, mereka akan mendapatkan bunganya sambil mereka dapat proteksi gratis. Dan pada kenyataannya bukan demikian. Unit link itu adalah gabungan daripada asuransi dengan investasi. Investasi itu tidak dijamin bisa up, bisa down gitu kan ya. Sementara biaya asuransi makin lama makin meningkat sesuai dengan usia. Nah, hal inilah yang akhirnya membuat kalau kita lihat ya, ada nasabah yang kecewa, tutup polis, bahkan mungkin demo gitu kan ya. Dan ini akan menjadi sebuah tren yang baru, akhirnya sekarang perusahaan-perusahaan asuransi itu mengeluarkan namanya produk-produk tradisional. So, produk-produk tradisional itu sebenarnya adalah sudah zaman sebelum unit link sudah ada produk tradisional. Tapi ya sekali lagi ya, dulu tradisional, unit link, sekarang tradisional lagi. Sama seperti kayak dulu rambut pendek, rambut panjang, rambut pendek gitu ya. Rok panjang, rok pendek, rok panjang lagi ya. Jadi tren itu selalu berubah. Dan sekarang memang trennya adalah ke asuransi tradisional yang bisa memberikan kepastian, guaranteed berapa tahun bayarnya ya. Saya juga suka deg-degan ya kalau nasabah saya bertanya, ini sampai berapa lama ya bayarnya gitu ya. Kenapa? Karena kita udah edukasi dan selalu nasabah itu lupa gitu ya. Oh gitu ya. Tapi tanya lagi berapa lama lagi bayarnya, karena bayangin teman-teman saya udah 20 tahun di sini,
Bayangin aja bahwa ya nasabah saya juga ada yang udah 17 tahun bersama saya, 18 tahun lagi dengan saya, 20 tahun lagi bersama dengan saya, dan mereka bertanya sampai berapa lama bayar preminya gitu ya. Dan itu makanya kita perlu mengedukasi mereka terus-menerus. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Andrea mengenai ekspektasi konsumen itu adalah transparansi dan kejelasan informasi, pendekatan personal yang relevan ya, artinya juga ada personal touch-nya, dan juga kalau mau dibilang secara data dan fakta, sebenarnya masyarakat kita tuh bukan soal cari premi murah sih. Mereka lebih memilih 80% daripada konsumen itu lebih memilih agen yang bisa dipercaya ketimbang soal premi murah ya. Murah itu relatif kan, karena kan setiap produk itu didesain dengan packaging-nya berbeda-beda ya. Ada yang ada nilai kepastiannya nanti di akhir kontrak, ada yang memang cuma hangus begitu saja. Tentu itu bisa mengaruhi pricing. Tetapi memang akhirnya yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai tenaga pemasar bisa menjadi tenaga pemasar yang bisa dipercaya ya. Dan konsumen kita yang tadi dikatakan ya sudah lebih teredukasi, lebih kritis. Kalau dulu, kamu kan saudara gue, ambil dong akses sama gue. Lu kan teman baik gue, masa lu nggak ambil sama gue gitu ya. Mungkin kita cara pendekatannya bisa dalam tanda kutip agak-agak kayak pressure gitu ya. Masa sih lu nggak beli sama gue gitu ya. Tetapi kalau sekarang nggak bisa seperti itu, karena mereka menuntut profesionalisme. Mereka menuntut daripada agen asuransi yang memang benar-benar memang mau tanggung jawab, mau komitmen gitu kan ya. Nah, teman-teman saya mau sharing sedikit tentang titik balik saya. Kalau boleh bilang tadi saya 20 tahun di dalam industri asuransi, itu boleh dibilang dibagi menjadi dua bagian ya. Menjadi part yang satu adalah sebelum mengenal MDRT, sebelum menjadi MDRT member. Yang part yang berikutnya adalah setelah saya mengenal MDRT dan menjadi MDRT member. MDRT member saya pertama adalah di tahun 2010 dan pada waktu saya berangkat pergi ke MDRT annual meeting. So apa itu MDRT ya? MDRT adalah Million Dollar Roundtable, itu adalah asosiasi premier untuk seluruh tenaga boleh bilang ya financial professional. Jadi bukan hanya insurance tapi financial professional di seluruh dunia. Kita punya satu asosiasi tempat di mana kita bisa saling take and give ya, artinya bisa sharing, kita juga bisa memberi, kita bisa belajar gitu kan ya. Nah, di dalam MDRT annual meeting saya bertemu dengan seorang yang bernama George Sirjusen. Nah, saya pengen cerita sedikit nih teman-teman ya. George Sirjusen waktu itu adalah salah satu peserta. Kemudian saya tanya sama George Sirjusen, George, kamu sudah berapa lama jadi anggota MDRT gitu ya? Terus George bilang begini, saya sudah 40 tahun. Saya bengong ya teman-teman ya. Kenapa? Saya ini baru 1 kali MDRT, dia sudah 40 kali MDRT per tahun 2010 ya. Tentu saja kalau sekarang dia sudah 55 tahun MDRT kan ya. Tapi kita lihat bahwa kamu mulai usia berapa George? Saya lulus kuliah langsung saya jadi agen asuransi. Oh, berarti 60 lebih gitu ya. Saat itu saya masih usia 35 tahun kayak Andrea ya. Saya usia 35 tahun dan saya berpikir, oh gitu ya. Jadi agen asuransi itu tuh bisa sampai tua ya gitu ya. Dan kemudian George bilang seperti ini bahwa tahun ini tuh tahun 2010 ya pembicaraannya. Tahun ini tuh tahun di mana saya celebrate my 40 year service. Wow ya, bisa kebayang ya 40 year service kan di dalam insurance industry. Dan dia berkata bahwa ternyata tuh staffnya dia membuat surprise party. Jadi ketika dia datang sampai di kantor, dia buka pintu lift, wah ternyata udah banyak orang berkumpul. Teman-temannya si George, kemudian ada beberapa perwakilan-perwakilan nasabahnya George itu diundang. Dan dia melihat satu orang yang sudah duduk di kursi roda, usianya juga sudah hampir sama seperti George ya, pastinya kan. Ini George juga udah 60 something ya, si orang tersebut juga sudah 60 something juga. Dan George teringat 40 tahun yang lalu dia menjual asuransi kepada orang ini. Nah, cerita ini masih sangat-sangat saya ingat dengan segar dalam ingatan saya. Kenapa saya sangat-sangat touch banget ya. Really high touch banget tuh. Kenapa? Karena saya merasa, oh gitu ya. Jadi hubungan kita sama nasabah itu bukan cuma setahun 2 tahun loh. Bukan cuma setelah 5 tahun. Bukan cuma setelah 20 tahun. Tapi bisa last forever. Ya, dan George berkata bahwa kalau kamu mau jadi agen asuransi yang berhasil, maka kamu harus menjadi agent yang stay and grow with your client. Saya ingat kata-kata itu teman-teman ya. Stay and grow with the client. Jadi kita bersama-sama dengan klien-klien kita, stay and grow old lah, aku bilang ya. Lawan katanya apa? Adalah agent yang hit and run. Hit and run adalah apa? Datang dan pergi. Datang ambil komisi, lalu kemudian pergi, bahkan pindah ke company lain. Itu parahnya seperti itu ya. So teman-teman, masyarakat kita tentunya mengharapkan agent-agent yang memang juga akan stay and grow bersama dengan mereka. And one day I hope saya bisa seperti kayak George dimampukan bisa sampai 40 tahun ya. Dan pada saat itu teman-teman, langsung saat itu ya, saya waktu itu usia 35 tahun dan saya baru 5 tahun di dalam industri asuransi, saya berpikir, oke, berarti
I want to decide. This will be my lifetime profession. Saya sudah memutuskan saat itu, saya ingin berada di dalam industri asuransi seumur hidup saya. Dan itu menjadi satu titik balik buat saya. Artinya, ketika saya nyemplung masuk ke dalam industri asuransi yang tadi saya sharingkan, bahwa saya mungkin sekedar dalam negeri itu coba-coba saja deh ya. Coba-cobalah, ada nggak sih kerjaan lain selain yang harusnya 9 to 5 atau terikat dengan jam waktu kerja yang panjang dan saya harus subuh keluar rumah. Tapi ketika saya masuk ke dalam industri asuransi dan saya mengenal MDRT, saya melihat sosok George, ada lagi juga sosok-sosok lainnya juga ya, yang memang mereka sudah sepuh sekali dan mereka very dedicated terhadap industri asuransi. Dan itu memberikan inspirasi buat saya bahwa ini adalah profesi yang saya mau teruskan sampai seumur hidup saya. Dan oleh karena itu tentunya saya mesti make sure dong bahwa saya menjadi agen asuransi yang berhasil. Dan itu saya akhirnya mau meraih MDRT lagi yang keduanya, ketiganya, dan tidak terasa saya sudah 15 kali MDRT berturut-turut ya, sejak saya bertemu dengan George. So teman-teman, saya ingin sekali encourage pada teman-teman semua di sini yang mungkin baru pertama kali mau masuk dalam industri asuransi, atau yang baru 1 tahun, atau yang 2 tahun. That's okay. Waktu kamu masuk ke dalam industri asuransi ini mungkin belum bisa punya komitmen yang long term ya, seperti kayak George atau seperti kayak saya. Seperti sekarang 20 tahun, tetapi it's okay gitu. Kita semua berevolusi, kita semua growing, kita semua bertumbuh. Dari pertama-tama kita melihat industri ini mungkin dari sisi uang ya, dari sisi misalnya apa ya, keinginan pengen punya income tambahan gitu ya. Tetapi bagaimana akhirnya nanti kita bisa melihat bahwa ada makna dan purpose daripada profesi agen asuransi ini. Saya sangat setuju banget tadi dengan Bu Nina dan juga Ibu Andrea ya, soal masalah bagaimana kita sebagai tenaga pemasar itu seharusnya itu coba lah ya, bagaimana kita juga tampil profesional. Di MDRT itu tidak ada loh orang yang flexing-flexing, punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya cincin berlian gitu ya, pakai tas mewah, segala macam ya. Saya belajar sekali bagaimana saya tuh behave gitu kan. Dan terus terang jas yang saya pakai ini bukanlah jas yang mahal, itu cuma 300.000 saja gitu. Saya beli juga di Tokopedia gitu kan ya. Kenapa? Karena buat saya itu nggak necessarily harus barang-barang mewah, nggak necessarily saya juga harus punya mobil yang mahal atau rumah yang mewah untuk menunjukkan saya profesional gitu kan. Yang penting kita terlihat rapi, bersih, menyenangkan, dan dapat dipercaya. Nah ini kunci kata kedua ya, saya mau masuk adalah tentang kepercayaan ya. Kepercayaan, kenapa sih percaya itu penting banget? Karena ini kita bicara mengenai relasi jangka panjang. Bukan cuma 1 tahun, 2 tahun, tapi sampai dalam jangka panjang. Dan kalau kamu memang last long di sini dan dipercaya sama nasabah, referensi itu akan datang terus-menerus loh. Ya, dan kemudian juga ya ada retensi. Retensi itu apa sih? Retain itu adalah bertahan. Banyak banget masyarakat Indonesia tuh punya polis asuransi cuman 3 tahun udah gitu tutup ya, 5 tahun udah gitu lapse gitu kan ya. Kenapa? Karena nggak di-take care kan ya. Agennya juga udah nggak tahu kemana, nasabahnya juga udah nggak ngerti. Kemudian juga ketika gagal debit tidak diketahui, tiba-tiba pokoknya nilai tunainya 0 dan kemudian polisnya mati. Nah, kalau kita bisa menjadi agen yang keep in touch, membangun relasi dengan nasabah-nasabah kita, tetap komunikasi minimal setahun sekali deh pada saat dia ulang tahun gitu ya. Sebenarnya kita banyak titik poin-poin kita loh untuk kita bisa ketemu nasabah. Pertama saat dia ulang tahun, kedua hari raya ya, apakah Natalan ataupun misalnya Lebaran, terus kemudian kan tahun baru gitu yang ketiga, yang keempat checkpoint kita lah ketika kita ada isu-isu baru atau update-update baru dari company, contoh kayak repricing asuransi. Saya juga jadi punya kesempatan untuk reach out lagi dengan klien-klien saya tentang mengkomunikasikan tentang repricing, tentang premi asuransi hospital ya, ataupun juga update-update yang lainnya. Nah jadi sebenarnya kalau kita memang bisa menjadi agen yang dipercaya, maka retention daripada nasabah polis itu akan last long, dan itu tentunya harapan kita mereka bayar bukan cuma sekedar nggak dapat apa-apa, tapi mereka bayar one day mereka memang menikmati benefitnya ya. Nah yang ketiga ya kan, sekarang gimana nih cara kita untuk bisa the right approach atau pendekatan yang dekat ya. Tadi kita bahas mengenai yang pertama pasar terkininya, ya seperti apa pasar terkini yang sudah memang menuntut agen-agen lebih profesional, yang mereka juga lebih melek terhadap financial ya, mereka juga kritis ya kan, dan yang juga edukatif banget ya, digitalisasi juga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi bagaimana kepercayaan itu penting banget, dan maka perlu kita menjadi agen yang dipercaya. Yang kalau bisa ya teman-teman ya, dan teman-teman stay di dalam perusahaan yang sama. Saya cuma pengen bilang ke teman-teman, tidak ada gunanya teman-teman pergi keluar mencari perusahaan asuransi yang lain. Karena kadang kita suka melihat ya, kok rumput tetangga jauh lebih hijau. Itu sama kita kayak menikah ya, kita sudah menikah sama pasangan kita merasa, kok lama-lama dia udah nggak seganteng kayak dulu lagi gitu ya. Tapi kalau coba kita menikah lagi sama orang lain misalnya ya, kita pindah lagi menikah, memang ada masa-masa bulan madunya, tapi
ya the same problem again lagi kan, bahwa akhirnya kita semua udah tahu lah gitu ya bahwa memang ya pernikahan seperti ini harus ada responsibility, mesti nggak cuma sekedar manisnya tetapi juga ada tanggung jawab yang harus kita emban. Nah actually sebenarnya sama pada waktu misalnya kita pengen pindah ke perusahaan, looks like perusahaan yang lain itu kayaknya memberikan pada kita mungkin income lebih besar, mungkin lebih gampang ngeklaimnya gitu, kita nggak dimarahin nasabah. Tapi saya percaya bahwa setiap perusahaan itu pasti punya plus minusnya. Dan yang terpenting ya teman-teman adalah bagaimana kita itu bisa menjadi orang yang dipercaya sama nasabah. They buy you before they buy the product. They buy you before they buy the company. Jadi kita sebagai garda yang paling depan itu yang sangat-sangat punya pegangan penting peranan penting banget ya untuk akhirnya bisa membuat nasabah itu percaya terhadap asuransi. Nasabah juga punya kerinduan untuk juga mau di-insured ya. Karena saya melihat bahwa insurance product is so beautiful. Tapi keindahan daripada asuransi ini tuh seringkali tertutup. Kenapa? Karena ya oknum mungkin dari para pelaku di industri, agen-agen yang mungkin melihatnya bahwa yang penting gue kaya raya, yang penting bisa dapat income 1 miliar misalnya, atau misalnya ya itulah ya, maksudnya bagaimana kok kayak kita ini dalam tanda kutip kayak menggunakan nasabah sebagai batu pijakan kita untuk sukses. So please kita juga bagaimana bisa menampilkan profesionalisme itu lebih daripada kesuksesan kita. Sukses itu akan follow dengan sendirinya waktu kita serve the client ya. So jadi bagaimana pendekatan approach-nya penting adalah mendengar dulu ya, menjadi pendengar yang aktif. Pendengar aktif itu artinya kita bertanya, kemudian mendengar. Bertanya gitu ya, mendengar ya. Kita melempar pertanyaan. Apa sih pertanyaannya? Banyak tentu saja. Kalau kita ketemu dengan calon nasabah, kita bisa bertanya tentang siapa dia, kemudian apakah dia single, sudah menikah, sudah punya anak, anaknya usia berapa, bekerja di mana, di kantor dapat asuransi kesehatan atau tidak, sudah punya asuransi apa saja, apa yang menjadi harapannya untuk nanti anaknya mau studi di luar negeri atau di sini gitu ya. Kalau di pebisnis kita bisa bertanya tentang bagaimana dia membangun bisnisnya, apa harapannya terhadap bisnisnya, apa menjadi impiannya dia gitu kan Mbak. Saya pernah waktu ngomong seperti ini sama satu klien saya, dia bilang, saya 5 tahun lagi mau go for IPO gitu. Oh gitu ya, jadi saya bisa melihat bahwa ternyata dia adalah seorang pengusaha yang punya satu ambisi yang sangat luas sekali dan ingin IPO. So, saya juga bisa melihat bahwa dia adalah orang yang perlu didampingi nih oleh financial planning yang tepat ya. Nah, jadi dengarkan dulu kebutuhan spesifik klien sebelum menawarkan solusi. Kemudian fokuslah kepada kebutuhan kliennya, apa sih yang dia butuhkan? Ya, apakah dia butuh yang living benefit atau death benefit? Ini kata-kata nggak enak ya, kok death benefit sih ya, tapi ini kata gampangnya lah ya. Living benefit itu adalah benefit yang didapatkan selama dia masih hidup. Contohnya, asuransi kesehatan, asuransi sakit kritis, itu living benefit. Dia masih hidup dan dia menerima uangnya. Kalau death benefit artinya ya si orangnya meninggal dulu, baru yang mendapatkannya adalah si keluarganya atau penerima manfaat atau ahli warisnya ya. Jadi apa yang menjadi kebutuhannya, apakah living benefit atau death benefit. Kemudian yang kedua adalah komunikasikanlah dengan transparan. Apalagi kalau sekarang ya ada klien-klien misalnya mau beli itu asuransi kesehatan. Saya sudah harus katakan di awal mengenai klausul pengecualian. Terus apalagi kalau mereka bilang mereka early claim, misalnya saya bilang kalau early claim ada kemungkinan mereka itu mungkin akan kena penelusuran dulu. Kita ngomong pahitnya dulu deh di depannya, jangan sampai nanti akhirnya pada saat kejadiannya kita juga dimarahin ya. Jadi kita komunikasikan aja dengan transparan, jelaskan manfaatnya, resikonya dengan bahasa yang gampang dimengerti. Dan kemudian coba kita berikan nilai tambah. Nilai tambah apa sih yang mereka dapatkan? Jadi bukan soal aku dapat komisi, aku dapat premi gitu kan ya. Apalagi sekarang ini tinggal 35 hari menuju ke akhir tahun. Tentunya kita juga butuh ya premi, kita butuh omset. Tapi yang terpenting itu bukan soal masalah omset atau premi teman-teman. Tetapi kita harus bergerak lebih giat lagi. You have the big spirit dalam diri kamu. Because what we offer is above and beyond insurance. Apa yang kita bisa berikan itu lebih daripada sekedar asuransi. Saya pengen menutup dengan sebuah sharing klien saya yang tahun 2019 saya bertemu dengan dia. Saya direferensikan oleh adiknya ya. Jadi ini si kakaknya ini, dia itu tidak menikah dan pada waktu itu dia usia 48 tahun. Jadi saya mencoba untuk menggali kebutuhannya dia.
dia sudah punya asuransi, tapi masih asuransi yang sangat kecil sekali. Kemudian di kantor dia sudah 20 tahun bekerja di kantor, jadi orang kepercayaannya si bos gitu kan ya. Tapi benefit kantornya nggak terlalu besar juga. Lalu kemudian akhirnya saya tanya juga mengenai saat ini dia tinggal sama siapa, dia masih tinggal sama orang tuanya, dan juga adiknya yang belum menikah ya. Kemudian saya tanya juga mengenai bagaimana adiknya, bagaimana mama, income-nya dari mana. Dan saya akhirnya bisa memberikan kesimpulan kalau dia adalah sebenarnya breadwinner, tulang punggung bagi si keluarga tersebut ya. Kemudian akhirnya saya sampai pada kesimpulan untuk saya bisa memberikan pada dia itu tentang program critical illness ya. Critical illness dana living benefit yang diperlukan pada saat kita masih hidup. Tapi amit-amit ya, kalau misalnya kita sampai sakit kanker, jantung, stroke dan tidak bisa bekerja lagi. Pertanyaannya, income kita seperti apa? Kalau keran air dikunci, pertanyaannya kita punya cadangan berapa banyak ya. Dan saat itu akhirnya dia memutuskan untuk membeli program asuransi sakit kritis dengan yang tradisional ya, karena waktu itu tahun 2019 baru mulai itu marak dengan tradisional program yang 5 tahun bayar kan ya. Dan tahun ini dia sudah selesai bayar preminya 35 juta ya. Tetapi tahun ini justru di bulan Juli dia message saya, dia bilang, Mili, saya itu baru saja melakukan USG dan kemudian dari USG itu saya dibiopsi. Katanya ini ada diduga ini kanker payudara gitu kan ya. Jadi bilang dia pengen pergi ke Penang saja karena dia merasa bahwa kepengennya dapat pengobatan yang terbaik lah gitu kan yang di Penang gitu kan. Dia sudah compare harganya juga, katanya di Penang malah lebih murah gitu kan ya. Lalu kemudian akhirnya saya bertemu dengan dia, saya kemudian siapkan semua formulir-formulir, saya kasih edukasi kepada dia apa saja yang memang harus diisi oleh dokter dan saya kasih tahu dia kriteria klaimnya. Jadi kalau misalnya kanker itu hanya bisa dibayar ketika sudah ada penyebaran. Nah, penyebaran itu bukan berarti harus stadium 4 ya, enggak. Tapi stadium 1 pun itu sudah menyebar karena beda dengan namanya kanker in situ. Kalau kanker in situ adalah kanker yang masih belum keluar dari membran, jadi itu tidak bisa kita klaim. Tapi kalau dia sudah stadium 1 dan seterusnya itu sudah bisa kamu klaim. Jadi nanti tanyakan sama dokternya kamu apakah memang ini adalah kanker yang memang sudah menyebar, artinya kanker sudah stadiumnya lebih dari 1 gitu kan ya. Nah setelah itu dia akhirnya pergi dan selama di sana kami juga komunikasi ya, dia bilang, Mili hari ini saya operasi, saya doakan dia juga ya. Terus kemudian dia diangkat payudaranya seluruhnya dan kemudian akhirnya dia pulang. Kemarin saya bertemu lagi dengan dia untuk mengambil semua berkas-berkas klaimnya. Saya minta pasportnya, saya juga minta boarding pass, itu penting ya, boarding pass, pasport itu kan juga diperlukan juga sebagai salah satu dokumen klaim. Dan dia bilang begini sama saya, Mili, terima kasih ya, tahun 2019 kamu tuh pernah nawarin saya asuransi. Kalau kamu nggak pernah tawarin saya asuransi, saya juga nggak tahu apa yang saya harus lakukan dengan kondisi saya seperti ini. Karena ketika dia mengalami kanker payudara, dia juga harus berobat bolak-balik ya. Jadi ini udah kali ketiga dia berangkat pergi ke Penang gitu teman-teman ya. Artinya kan harus stop kerja. Dan ya dia bilang ternyata asuransi yang dari kantor itu nggak terlalu cukup ya. Sehingga akhirnya boleh bilang asuransi sakit kritis inilah yang diharapkan ya 500 juta yang bisa menjadi uang pegangannya dia gitu kan. So teman-teman, tugas kita bukan cuma sekedar pada saat itu membantu nasabah memiliki polis, kita itu adalah pendamping. Kita mendampingi nasabah. Kita bukan frontal pada nasabah kayak kita tuh mau hunting, bukan. So we accompanying. Kita tuh mendampingi nasabah untuk memilihkan asuransi mana sih yang terbaik buat mereka. Dan bukan cuma itu saja, tapi kita bisa memberikan nilai tambah. Dia bisa punya sebuah financial security. Dan yang terakhir adalah kita membangun loyalitas, di mana kita bisa memberikan layanan purna jual yang berkualitas. Misalnya pada saat klaim, bagaimana caranya supaya klaim ini bisa berhasil. So teman-teman, akhir kata saya mau men-sharingkan pada teman-teman di saat-saat financial seperti ini. Yes, kita tentu butuh omset. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita membangun kepercayaan pada nasabah-nasabah kita. Dan kita juga bisa membangun sebuah right approach dengan secara personal, spesifik mereka butuhnya apa, dan itulah yang membuat kita akhirnya bisa menjadi agen yang sukses dalam jangka panjang. Harapan saya, teman-teman yang hadir semua di dalam webinar AAJI pada hari ini, kalian adalah agent-agent yang bisa stay and grow with your client. Sukses buat teman-teman semuanya. Thank you. Oke, terima kasih Bu Mili. Bagus sekali daging semua materinya. Ada 3 item besar pasar terkini. Faktanya adalah bahwa masyarakat Indonesia masih sangat amat perlu asuransi karena hanya 9% saja yang punya dana darurat. Itu pun 46%-nya dana daruratnya cuma cukup untuk waktu 1 minggu saja. Itu pun 9,6% aja yang punya asuransi.
dan UP-nya cuma 95 juta. Padahal harusnya uang pertanggungannya bisa cukup untuk minimal 5 tahun. Artinya apa? Artinya adalah call sebagai tenaga pemasar yang profesional yang benar-benar bisa memberikan santunan perlindungan yang layak tepat guna masih amat sangat diperlukan. Artinya your time is now untuk benar-benar menjadi profesional. Item kedua adalah bahwa kita harus membangun kepercayaan kepada nasabah. Membangunnya adalah dengan benar-benar membangun hubungan jangka panjang. Karena produk kita adalah produk jangka panjang yang benar-benar harus didekati dengan referensi yang terus-menerus agar nasabah stay last long. Makanya konsep tadi Ibu Mili mengcopy George Sejurson untuk benar-benar kita stay and grow, bukan hit and run, itu benar-benar harus menjadi idealisme kita semua, bukan hanya Bu Mili mencontek beliau. Dari Bu Mili yang awalnya cuma coba-coba, hari ini Bu Mili juga menjadi figur yang menjadi tolak ukur dan benar-benar menjadi benchmark kita yang ada di Indonesia. Last but not the least, kita juga harus menjadi orang yang bisa mendapatkan right approach kepada nasabah. Gimana caranya? Jadi pendengar yang aktif, komunikasi dan transparan, dan nggak cuma jualan, tapi memberikan nilai tambah, dan yang pasti harus membangun loyalitas. Thank you banget Bu Mili, catatan pentingnya sudah ada, dan hari ini saya mendapatkan ada 22 pertanyaan, dan 22 pertanyaan ini disampaikan kepada Ibu Andrea, dan Kakak Andrea, dan juga Ibu Mili. Saya sampaikan dulu rangkuman untuk Kakak Andrea dulu ya. Sebenarnya ada banyak banget, ada beberapa pertanyaan tentang apakah sesi kali ini di-record, don't worry, di-record oleh AJI, nanti akan di-share untuk PIC perusahaan. Kemudian ini pertanyaan pertama untuk Andrea, dari Ridwan Labaco. Boleh diberikan tipsnya bagaimana untuk membantu di media sosial supaya produksi pemasaran juga bisa meningkat. Ini saya gabungkan dengan pertanyaan dari Muhammad Faris, supaya di media sosial itu apa ya tipsnya di 15 detik pertama supaya orang mau melihat. Oke, silakan. Pertanyaannya gampang, jawabnya ribet ya, silakan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sorry, tadi untuk pertanyaan pertamanya itu bagaimana yang aku tangkap itu untuk meningkatkan sales, konversi sales ya berarti. Sekaligus buat orang 15 detik pertama dilihat, gitu, nggak dilewatin doang. Waduh, kalau biar nggak dilewatin itu attention span-nya bukan 15 detik ya teman-teman. Attention span kita itu 2-3 detik ya kalau di Instagram dan TikTok. Jadi kalau memang di 2 dan 3 detik pertama itu tidak menarik, langsung di-scroll. Jadi bukan di 15 detik. Itu udah apa ya, kalau kalian bisa ditonton sampai 15 detik sih udah berarti konten kalian bagus sekali gitu loh justru. Iya, jadi tadi seperti yang aku udah share juga tentang salah satu temanku yang bisa mencapai target 1 tahun dalam 3 hari saja lewat follower-followernya dia. Menurut aku tadi yang penting itu memang jadi gini, pendekatannya again harus personal, jadi di mana edukasinya itu yang informatif. Tidak hanya tentang product knowledge produknya sendiri, tapi tentang, kan kita bicaranya tentang calon nasabah ya. Jadi kenapa calon nasabah ini atau audiens ini harus banget nih punya produk yang kalian jual gitu. Jadi komunikasinya caranya harus seperti itu. Jadi bukan dengan cara produk saya ini bagus loh ABCD segala macam, tapi kira-kira pain points tuh maksudnya gimana ya? Calon nasabah ini kira-kira mereka punya masalah-masalah apa yang nanti itu bisa dijawab oleh produk-produk yang kalian jual gitu, seperti itu. Jadi menjawab keluhan-keluhan dan menjawab kebutuhan calon nasabah sebetulnya. Dan juga tadi kalau yang tadi Bu Mili sempat ngomong kayak harga blazernya gitu. Sebenarnya itu aku tidak apa ya, bukan masalah. Jadi gini, menurut aku tenaga pemasaran untuk siapapun mau memperkaya dirinya sendiri secara halal, aku nggak masalah. Cuma yang mungkin agak gimana gitu kalau kita lihat tenaga pemasar itu flexing sebenarnya. Jadi poinnya adalah di flexingnya sebenarnya, bukan kayak kalau tenaga pemasarnya kayak dengan apa namanya hasil jualan dia, kalau emang jualannya bagus ya silahkan, good for you gitu loh, jadinya nggak apa-apa juga. Nah, jadi kalau gini, jadi Instagram pada khususnya ya, untuk saat ini kemarinan itu jadi sekitar mungkin beberapa minggu lalu head of Instagram itu si Moseri dia bilang dia justru menaikkan
carouselnya di Instagram. Jadi instead of reel fokusnya sekarang, fokusnya justru di carousel. Jadi alangkah baiknya mungkin kalian bisa coba mungkin informasinya itu ditulis di carousel secara singkat, padat, dan jelas. Karena again, ini attention span orang tuh sangat terbatas. Jadi kalau baca tulisannya kecil, dempet-dempet, informasinya panjang, itu juga pasti akan di-skip. Nah, kenapa carousel? Karena Instagram itu, kalau carousel itu kan lebih dari 1 slide berarti. Nah, Instagram itu kayak nge-push gitu loh carousel untuk ditayangkan dan diperlihatkan lebih dari sekali. Jadi kalau misalnya pas ditayangkan sekali, follower nggak ada yang lihat nih, kayak di-skip aja. Nah, nanti dia akan ditayangkan kembali sama Instagram, tapi di slide kedua atau slide ketiga gitu. Jadi beberapa slide pertamanya harus dibikin semenarik mungkin. Nah, menurut aku di zaman sekarang ini kan AI di mana-mana ya, untuk kayak misalnya nggak cuma untuk dalam format tulisan, untuk dalam format video, foto, segala macam, ilustrasi itu kan juga bisa menggunakan AI. Jadi rangkulah AI tersebut, misalnya kayak ChatGPT, kayak Midjourney, kayak misalnya Canva gitu, aplikasi-aplikasi yang ada di website juga yang bisa kalian gunakan gitu, tanpa harus ngerti desain sama sekali gitu loh. Jadi adaptasi dan juga apa ya, itu perbanyak informasi dan knowledge diri sendiri juga tentang AI ini untuk membantu kalian menyampaikan informasi yang mau kalian sampaikan ini ke target audience tadi sih sebenarnya. Nah, dari situ undanglah maksudnya follower untuk bertanya gitu, Q&A session. Nah, nanti dari pertanyaan itu juga bisa dideketin lagi tuh satu-satu, di prospek juga. Nanti biasanya memang otomatis harus diajak ketemu juga sih sebaiknya gitu. Dari situ kan closing-nya biasanya terjadi pas ketemu. Jadi konversi sales-nya memang pas ketemu tadi, karena sudah terbangun namanya trust tadi. Karena memang benar, aku juga setuju kok, itu bukan masalah harga, karena biaya itu, premi atau apa itu semua relatif, mahal atau murahnya. Yang penting kalau kita udah percaya, ada trust sama siapapun ini yang ngomong, kayaknya kalau selama masih masuk budget, selama masih mampu, hayu aja gitu loh. Dia mau nawarin apa juga hayu deh gitu lah, dia mau jualan panci pun juga hayu gitu jadinya. Sebetulnya itu. Jadi membangun trust itu penting, dan trust itu kayak namanya ngebangun bukan kayak ngebangun candi ya, bisa langsung kayak membalik tangan juga, memang ada butuh prosesnya tentu. Itu yang harus sabar dan konsisten. Begitu. Saya selalu lupa. Oke, jadi Pak Ridwan dan Pak Muhammad Frans harusnya terjawab ya, bahwa dikoreksi dikit untuk menarik perhatian bukan 15 detik, kalau 15 detik udah kelamaan. Jadi 2-3 detik pertama harus bikin menarik banget. Dan yang pertama adalah informatif. Informatifnya adalah harus bisa menjawab kebutuhan. Jadi bikin sedemikian rupa supaya itu menjawab kebutuhan orang dari produk-produk yang akan kita tayangkan di sosial media. Tadi ini info menarik juga nih. Sekarang tuh Instagram lebih banyak di karuselnya karena ditingkatin, yang tadinya cuma 10 gambar sekarang bisa sampai 20 nih ya. Dan bahkan akan ada push notif lagi gitu. Jadi bikin menarik tuh di slide-slide pertama, kedua, ketiganya karena akan bisa ditayangkan ulang. Manfaatin AI karena kita nggak sepintar itu untuk membuat visualnya menjadi menarik, untuk bisa membuat target audiens itu lebih seru lagi. Kemudian undang follower untuk lebih komunikatif dengan kita, karena toh nanti kalau tadi ada pertanyaannya untuk meningkatkan penjualan, penjualannya nggak terjadi di IG-nya kan, penjualannya tadi terjadi pada saat ketemu. Dan satu lagi penting banget, tadi Bu Mili juga udah menyampaikan bahwa sebenarnya kata kuncinya adalah kita membangun trust. Once itu trust terbangun, harga itu relatif, tapi mahal itu absolut ya, enggak ya, bohong. Jadi sebenarnya yang namanya harga itu relatif, kalau kita masih bisa melakukan itu dalam budget mereka, sebenarnya itu bisa dilakukan. Dan lagi-lagi membangun trust itu perlu proses. Tadi ada satu pertanyaan juga, saya nggak masukin di dalam pertanyaan, karena ada pertanyaan ke Bu Mili nih. Gimana caranya ketemu langsung closing? Bapak Ibu, teman-teman sekalian, yang disebut dengan profesionalitas itu bukan ketemu langsung closing ya. Hanya Roro Jonggrang aja yang bisa bangun candi 1 hari. Itu pun namanya juga belum tentu benar ya. Bandung Bondowoso juga pusing itu ya. Oke, jadi sekali lagi membangun adalah perlu konsistensi, perlu kesabaran, dan juga perlu terus berulang-ulang diupdate dan diupdate.
Thank you untuk Andrea. Kita ke Bu Mili dulu. Bu Mili ada pertanyaan dari sebentar ya, dari Ibu Vera Yulianti. Sekarang tuh harga emas lagi sangat amat jadi luar biasa. Ibu-ibu lagi, wah perhatiannya ke emas gitu ya. Konon katanya bisa meningkat sampai 30.000. Kemarin sempat turun 15.000 aja panik. Sehingga orang sekarang kalau ditawarin asuransi pada males mendingan emas aja, emas aja. Nah, bagaimana nih cara kita tetap meyakinkan nasabah bahwa asuransi masih tetap memiliki sebuah celah atau slot untuk dana cadangan, untuk manfaat-manfaat jangka panjang. Silakan Bu Mili. Oke, thank you ya buat pertanyaannya ya. Selalu Ya, kan orang tuh kalau ditanya bagaimana mereka mengatur diversifikasi aset, kita bilang ya, memanage aset mereka. Kekayaan mereka ada yang mereka taruh, ada yang di dalam bank, misalnya cuma deposito saja, itu paling kecil ya untuk returnnya. Ada yang mereka masuk ke dalam bonds, ya kan? Ada yang mereka akhirnya belikan emas, ada yang mereka belikan properti, gitu kan. Kita tidak against terhadap investasi-investasi seperti itu, karena menurut saya itu juga satu hal yang memang perlu dilakukan juga. Tapi yang kita bisa berikan adalah suatu pemahaman ya bahwa sebenarnya kita tuh diversifikasi bagaimana kita itu tidak menaruh semuanya dalam satu keranjang. Jadi artinya asuransi juga play a role juga. Kenapa? Karena asuransi is so beautiful. Karena pada saat misalnya terjadi resiko kehidupan, anggaplah misalkan sakit, apalagi misalkan sakitnya di rumah sakit yang butuh sampai ratusan juta bahkan 1 miliar. Pertanyaannya ya kan, masa kan kamu harus cairkan semua emasnya kamu gitu. Justru asuransi ini untuk menjaga supaya aset-aset emasnya kamu itu tidak harus dijual pada saat nanti ada risiko terjadi. Jadi justru kita lihatnya asuransi sebagai memprotek aset-aset mereka. Itu adalah menurut saya pintu masuknya untuk bisa mengedukasi mereka. Dan hal yang kedua adalah amit-amit ya, misalkan terjadi risiko meninggal dunia. Nah, kan pasti akan harta itu menjadi harta yang tidak bertuan kan. Bagaimana itu bisa diwariskan kepada si penerima manfaat atau anak-anaknya. Nah, kalau untuk aset-aset yang lainnya itu tidak ada namanya ya. Jadi artinya apa? Siapa yang mendapatkan anak pertama dapat berapa banyak, anak kedua dapat berapa banyak. Tapi hanya justru di dalam polis asuransi itu sudah diatur, sudah di-define 50% untuk si anak pertama, 50% untuk anak kedua ya. Jadi dengan demikian itu si orang tersebut bisa punya kuasa atau bisa punya power authority gitu kan untuk mendefine berapa yang mereka memang mau berikan kepada anak-anak mereka. Dan the beauty daripada insurance itu selain daripada bisa langsung guaranteed ya, guaranteed, kemudian liquid bisa langsung dicairkan, kemudian juga bisa langsung ditunjuk siapa penerimaan manfaatnya, dan juga adalah dia memerlukan alat yang murah untuk bisa meng-create aset. Karena bayangin kalau misalnya kita pengen beli sebuah asuransi jiwa, maybe kita hanya cuma membayarkan 10% saja daripada UP-nya. Jadi kalau misalnya tadi kan kita lihat ya bahwa masyarakat Indonesia kok UP-nya cuma 95 juta. Padahal sebenarnya mungkin minimal harus 1 miliar lah. Tapi pertanyaannya, emang kalau 1 miliar preminya berapa sih? Loh, kamu jangan khawatir dengan premi, karena premi itu cuma sekitar 10% saja kok ya. 10% pun dicicil dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, dan itu masih still affordable. So, the beauty of insurance bahwa dia liquid, guaranteed, dapat mudah dibagi gitu ya. Justru untuk melindungi aset-aset yang lainnya, yang bentuk yang lainnya ya, emas kah, properti kah, bisnis kah, itu yang menjadi salah satu edukasi kita kepada masyarakat bahwa mereka tetap perlu punya yang namanya asuransi. Oke, thank you Bu Mili. Jadi menjawab ya Bu Vera, ada 2 jawaban. Yang pertama adalah diversifikasi, don't put your eggs in one basket. Jadi tetap emas boleh tetap punya, tapi asuransi juga tetap punya. SIP, Saving, Investment, and Protection. Yang kedua adalah legacy planning. Mungkin saya tambahkan tadi the beauty of insurance dari Bu Mili adalah guaranteed, liquid, murah. Mungkin ini adalah entry dan exit strategi dengan memiliki asuransi. Uang kecil kasih uang besar, tepat sasaran karena konsepnya beneficiary bukan waris, kemudian dia bukan objek pajak, dia bebas bea, dan dia benar-benar yang namanya bukan sumber sengketa, dan dia langsung tepat sasaran, dan yang pasti adalah liquid. Menjawab ya, semoga ya. Thank you. Pertanyaan berikutnya saya berikan kembali kepada Andrea. Andrea tadi sempat bilang bahwa sebenarnya tenaga pemasar ini sering banget ghosting. Semangat banget di awal, tapi tiba-tiba hilang gitu. Nah, ini pertanyaannya adalah dari Yusrini Prakoso. Dia justru bilang, kalau di lapangan ternyata justru Gen Z ini yang sering ghosting gitu, didatengin tenaga pemasar, minta dijelasin ini, dijelasin itu, tiba-tiba dia yang hilang aja. Nah itu kenapa nih Gen Z suka ghosting kalau didatengin tenaga pemasar khususnya agen asuransi?
agen asuransinya kurang apa nih kayak gitu, karena dia nggak terus terang nih. Kalau kalau Gen X milenial suka bilang kalau nggak suka atau belum ada duit gitu, kalau Gen Z suka bilang oke oke oke, tiba-tiba hilang nggak jadi beli gitu. Kira-kira gimana nih, Andrea, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya, karena kebetulan saya bukan Gen Z, saya juga Oh, saya milenial yang punya etika juga ya. Jadi saya tidak bisa berbicara untuk mewakili Gen Z yang suka ghosting ini, tapi saya mewakili nasabah. Saya mohon maaf sebelumnya telah mengecewakan tenaga pemasar yang sudah bekerja dengan sangat baik. Cuma mungkin tadi aku mau ngingetin aja sih sebenarnya kalau tadi gimana caranya untuk meningkatkan trust itu ya kepada tenaga pemasar juga. Menurut aku kuncinya adalah tenaga pemasar menempatkan diri di calon nasabahnya juga. Jadi kayak misalnya gini, aku mungkin pernah juga sama tenaga pemasar aku nih. Sebenarnya hubungan aku baik-baik aja. Cuma ketika akhirnya dia tahu kalau aku waktu itu sering share salah satu produk asuransi yang memang aku pakai sendiri gitu loh ya. Ini atas dasar memang mau edukasi. Aku tidak ada komisi, tidak ada jualan apa-apa di sini. Tapi berhubung ya aku referensikan ke tenaga pemasar aku karena ya udah aku hitung-hitung bantu dia lah sebenarnya gitu. Cuma setelah begitu kok rasanya lama-lama malah aku yang dipepet-pepet juga, jadi kayak gimana ya, saya mau niatnya mau baik cuma kok malah saya yang dipepet gitu. Nah, mungkin kalau tenaga pemasar juga gimana ya? Kalian juga kalau dipepet sama kartu kredit atau ya yang lain juga agak males kan. Mungkin frekuensinya juga agak dikurangi. Bukan dikurangi sih, sepantasnya aja gitu loh. Dan juga tadi ini kan ibaratnya kalau membangun hubungan, membangun relasi, itu kan ada waktu yang dibutuhkan untuk membangun trust dan juga menurut aku yang penting itu elemen ketulusan juga di situ. Karena kalau tidak tulus, rasanya sih sebagai calon nasabah juga akan bisa merasa gitu. Kayak saya ini cuma maksudnya kalian tuh benar-benar mau bantu saya atau saya ini cuma akan jadi membantu memperkaya Anda saja gitu, yang nanti akhirnya buat flexing 1 miliar per bulan itu. Jadi jadinya mungkin ketulusannya itu juga, dan juga tadi mungkin jangan harapannya, oh ya sekali ketemu langsung closing ya, kalau semua begitu juga ya maunya sih gitu. Cuma again ada yang harus dibina, ada yang harus dibangun. Jadi memang ada kesabaran, konsistensi. Kalau misalnya semuanya semudah itu dan secepat itu, seinstan itu, ya siapa aja juga jadi bisa dong, bisa jadi seperti Bu Meliana misalnya. Ya kan nggak gitu caranya. Jadi memang harus sabar. Thank you, thank you. Jadi sekali lagi Kakak Andrea ini milenial ya, bukan Gen Z. Tapi tadi disampaikan permohonan maafnya, gitu ya. Tapi bagus banget. Jadi ini juga pelajaran penting buat kita. Kadangkala yang membuat nasabah gerah ini karena ini kita sebagai tenaga pemasar mesti bisa membedakan antara konsistensi, persisten dengan tahu diri dan tahu waktu, gitu. Kadangkala kita ngebet aja, apalagi udah tanggal-tanggal kayak gini nih ya Bu Miliana ya. Tanggal-tanggal mau akhir bulan nih kadang kita dikejar setoran, ada kontes belum nutup, gitu ya, target belum capai, biasanya leader udah nanya mulu gitu ya. Nah, keluarga juga ada target-target tertentu, biasanya suka ngotot banget. Nah, balik lagi, frekuensi juga perlu dilihat, kemudian ketulusan juga perlu dilihat, membangun relasi, kenyamanan, kesabaran, konsistensi, itu juga perlu dijaga. Yang ngotot ngejar setoran, ngejar target, bukan cuma kita. Nasabah juga punya prioritas, juga punya urutan yang mereka juga miliki. That's why makanya mungkin saya tambahkan dari jawaban Kakak Andrea, seperti juga kita kawinkan dengan Bu Miliana, kalau di MDRT makanya tugas kita sebagai tenaga pemasar itu yang namanya aktivitas setiap hari. Kadangkala yang terjadi adalah aktivitasnya ngebut di minggu ketiga dan keempat. Minggu pertama, minggu kedua napas kebanyakan. Makanya kemudian di minggu ketiga, minggu keempat hajar bleh gitu, pagi, siang, malam. Datengin, tungguin. Nasabah juga jadi ngap gitu ya. Nah ini yang juga makanya, tapi kalau kita udah rutin aktivitasnya dari minggu awal,
mau akhir bulan pun kita udah nyantai, semuanya udah in place gitu. Tapi tentu sekali lagi membangun trust itu memang ada art, ada science-nya. Memang harus dijaga dengan sangat rapi supaya nyaman ini yang harus terjaga baik dari dua sisi. Karena waktu pengennya masih ngobrol panjang, tapi saya harus mengakhiri di pertanyaan terakhir. Saya sampaikan ke Bu Miliana dari Isya Maranif. Pertanyaannya berkaitan dengan pajak. Bu Mili, untuk bisa mencapai MDRT biasanya closing yang terjadi memang bukan retail, mostly adalah closing middle up gitu ya. Tapi seringkali ketika mendapatkan nasabah untuk case-case besar, kita juga mendapatkan kendala di mana nasabah itu keberatan untuk closing besar karena dampaknya premi besar, nanti laporan pajaknya juga besar. Sehingga seringkali nasabah mengalami keberatan untuk nanti pelaporan pajaknya ribet. Nah itu bagaimana nih Bu Mili untuk menghandle keberatan dari nasabah kalau preminya gede, nanti pajaknya gede, ribet nanti laporan dan lain-lainnya. Itu bagaimana Bu Mili mensiasatinya? Silakan Bu. Oke, thank you buat pertanyaannya ya. Syukurnya sekarang kita udah masuk ke dalam era di mana pajak itu sebenarnya sudah tidak bisa disembunyikan kayak dulu lah ya. Kalau mau dibilang, oh kalau dulu pengusaha tapi bayar pajaknya kok cuma 1 juta sebulan, kayaknya nggak mungkin banget. Terus pengen beli preminya 10 juta gitu kan. Kalau menurut saya sekarang ini juga dengan sistem di mana sudah ada transparansi juga untuk mereka bisa declare income mereka, declare aset mereka. Jadi itu kita tentu sesuaikan juga kan. Artinya nanti kalau memang eh, seberapa memang akhirnya dia ada kemampuan juga untuk bisa membeli premi misalkan 500 juta gitu ya, atau misalkan 100 juta deh gitu ya. Jangan sampai nanti apa ya namanya, kesannya kok kayaknya lebih besar uang preminya ketimbang pendapatannya gitu kan. Tapi kalau menurut saya sih ini pendekatan lebih ke edukasi ya. Edukasi tentang bagaimana asuransi itu sebenarnya alat bagaimana kita itu bisa memprotek untuk income kita, memprotek aset-aset kita. Jadi why-nya dulu nih, why-nya dulu tuh harus ada. Kalau why-nya udah dapet, baru kita bicara mengenai how. Nah, jadi jangan ribut dengan, aduh how-nya gimana ya nanti, lalu kemudian pelaporan pajak aku seperti apa. Kalau kamu udah punya strong why-nya, kenapa sih orang itu perlu asuransi, kenapa dia harus bisa punya UP misalkan 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar gitu ya. Maka bicara mengenai how itu akan menjadi suatu hal yang bisa kita apa ya, bisa kita siasati lah atau kita resolve juga. Artinya nanti kita juga bisa punya keterbukaan. Sebagai contoh ya kayak ini saya lagi currently handling klien saya yang pengen punya UP itu 40 miliar gitu kan. Nah, dengan UP 40 miliar, berapa preminya? 1,3 miliar 1 tahunnya dia harus bayar gitu kan ya. Dan itu akhirnya kita tanya kan tentang income-nya. Terus kemudian buku rekeningnya gitu kan 3 bulan terakhir. Di mana saja harta-hartanya, aset-asetnya. Dan itu terbuka semua gitu. Jadi waktu kita sudah bisa the right closing approach-nya itu sudah tepat, maka waktu kita masuk ke dalam hal-hal tadi ya, hal teknis itu tuh kita bisa selesaikan. Nah, jadi kalau menurut saya jangan itu jadi sebagai kendala untuk nggak bisa closing besar. Kembali lagi dulu, why, kenapa dia harus bisa punya asuransi yang besar. Maka dengan demikian dia juga nggak usah khawatir tentang, wah gimana ya aku punya asuransi nanti kesannya gede preminya, berapa pajaknya. Karena sebenarnya kan yang penting kita lapor kan untuk nomor polisnya bahwa memang pernah sudah ada apa namanya sudah ada nomor polisnya. Bayangin kalau misalnya tidak ada asuransi, ya kan? Kemudian pada waktu nanti misalnya bagaimana caranya dia bisa mentransfer asetnya, itu kan pasti kan akan penyembunyian dalam tanda kutip, penyembunyian pajak-pajaknya malah lebih sulit gitu kan. Tapi kalau asuransi udah jelas gitu kan, bahwa memang ini loh, kamu punya uang 10 miliar yang ada di dalam asuransi gitu kan, akan diberikan, itu juga akan ada bebas pajak. Jadi sekali lagi, penekanan bahwa the beauty of insurance yang memang bebas pajak, yang memang tepat sasaran, langsung diberikan kepada siapa dan apa gunanya buat dia, apakah itu untuk memproteksi income dia, apakah buat legacy, apakah untuk memproteksi bisnisnya, itu yang perlu ditekankan dulu di awalnya sih Bu Nina kalau menurut saya. Oke, terima kasih Bu Mili. Jadi lagi-lagi teman-teman tenaga pemasar mesti benar-benar kita punya knowledge yang sangat kuat tentang kenapa orang harus beli asuransi dan kenapa orang harus punya asuransi sebesar itu. Dan lagi-lagi saya tambahkan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bu Mili, bukan asuransinya yang mahal, tetapi lebih kepada kenapa dia punya asuransi sebesar itu karena gaya hidupnya. Itu yang membuat orang tahu, kalau udah tahu why-nya seperti itu, kemudian how-nya kita bisa lengkapi, termasuk juga instrumen pajak dan yang lain-lainnya. Oke, semoga penjelasan ini menjawab semua yang sudah kita bahas hari ini. Dan sekali lagi terima kasih karena kita sudah sampai di penghujung acara.
Dan hari ini harapan kita dengan berbicara dengan sangat lugas dari seluruh narasumber, kita bisa menjawab semua pendekatan-pendekatan nasabah dan kita bisa membangun lagi-lagi trust, menutup gap harapan dan layanan yang saat ini masih memiliki kesenjangan untuk kita bersama-sama memahami kebutuhan nasabah dan memiliki preferensi yang dibutuhkan di pasar terkini. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jos, Pak Rusli, rekan-rekan dari Inklusi AAJI, dan terutama yang luar biasa para narasumber yang hebat hari ini, Kakak Andrea dan juga Ibu Mili yang sudah memberikan pemaparan yang sangat lugas. Dan tentunya terima kasih untuk seluruh tenaga pemasar yang sudah hadir bersama. Dan mari kita sama-sama untuk benar-benar stay and grow dan membangun bisnis asuransi kita menjadi industri yang sehat, industri yang terpercaya, industri yang profesional. Dan sekali lagi untuk follow Instagram AAJI untuk kita belajar bersama, bertumbuh, berkembang, dan menjadikan industri ini menjadi industri yang terpercaya dan bersama-sama membangun Indonesia bersama asuransi jiwa. Saya Sicilianina, saya menutup acara ini dan mari bersama-sama 35 hari ke depan kita membangun Indonesia menjadi memahami asuransi dan memiliki asuransi jiwa secara transparan dan sangat handal untuk kita semua. Semangat pagi!